Lebih dari 10 hari kemudian, Ning Cheng dan Yang Honghou kembali ke laut pedalaman Yixinghai di Jiasu. Wilayah itu telah lama kembali tenang, pertempuran tampaknya tidak pernah terjadi, dan banyak kapal dagang kembali berlayar di wilayah laut ini. Ning Cheng mendesah dalam hati melihat vitalitas para pedagang hanya dalam 1 bulan, jejak pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antara para kultivator telah sepenuhnya lenyap. Pulau Pubu tidak jauh dari sini, dan Yang Honghou dengan cepat tiba di batas luar Pulau Pubu dengan mengendalikan kapal perang perak hitam. Sebelum kapal perang perak hitam mendekati Pulau Pubu, beberapa tentara Jiazu mengepungnya. Sebelum Ning Cheng sempat mengungkapkan identitasnya, tawa Kong Pengpeng terdengar, lumayan, kau melakukannya dengan sangat baik di Huasu. Beberapa kultivator Jiazu yang datang segera memberi hormat kepada Kong Pengpeng. Kong Pengpeng melambaikan tangan agar para prajurit mundur, lalu mendarat di kapal perang hitam perak milik Ning Cheng, menepuk bahu Ning Cheng, dan berkata, ketika mongki-mongki dari Yixinghai itu mencoba membuat para kultivator Huazu mundur, kau berhasil mengalahkan mereka. Ning Cheng, kau hebat sekali. Sepertinya mempertaruhkan gosip untuk menjadikanmu Tuan Muda Bintang 5 adalah hal yang tepat. Terima kasih banyak, Jenderal Kong, kata Ning Cheng cepat. Pakai ini dulu. Aku sudah menggantinya dengan namamu sendiri. Kong Pengpeng mengeluarkan sebuah epaulet dan menyerahkannya kepada Ning Cheng. Ning Cheng mengambil tanda pangkat dan bertanya lagi, aku ingin tahu apa hasil akhir bagi pasukan kultivator Yixinghai dan pasukan kultivator 9 provinsiku. Kong Pengpeng terkekeh, hasilnya persis seperti dugaanku. Mongki-mongki dari Yixinghai itu hanya menginginkan tempat di jalan aturan. Kali ini, pasukan kultivator 9 provinsi menderita kerugian besar, dan pasukan kultivator Yixinghai juga tidak dapat menyerang benua-benua maju. Hasil negosiasi antara kedua belah pihak adalah 400 tempat di jalan aturan dialokasikan untuk para kultivator dari Yixinghai. Begitu banyak Ning Cheng berpikir, meskipun kedua belah pihak berkompromi, pada akhirnya hanya akan ada sekitar 100 tempat. Ia tidak menyangka Yixinghai akan memberikan 400 tempat sekaligus. Senyum Kong Pengpeng memudar saat ia berkata, kali ini, para kultivator Yixinghai mengerahkan seluruh kekuatan mereka, bahkan para kultivator jiwa baru lahir dari Yixinghai pun ikut bergabung. Jika tempat ini tidak dibagikan, perang pasti akan terus berlanjut, dan 9 benua di benua Yixing akan musnah dalam pertempuran antar tokoh-tokoh kuat tersebut. Pertempuran antar kultivator jiwa baru lahir jauh lebih sengit daripada pertempuran antar pasukan kultivator biasa. Dalam pertempuran sebelumnya, para kultivator Naschen Sol tidak keluar, tanya Ning Cheng. Benar, dalam keadaan normal, para kultivator jiwa baru lahir tidak berpartisipasi dalam pertempuran dengan pasukan kultivator biasa. Kali ini, karena jalan surgawi telah terbuka, baik kultivator jiwa baru lahir dari Laut Yixing maupun 9 benua, setelah mencapai usia dan tingkat kultivasi tertentu, mereka semua akan pergi ke benua surgawi untuk mengadu nasib. Jadi, perang ini sedikit berbeda dari sebelumnya, kata Kong Pengpeng dengan sedikit putus asa, jelas tidak puas dengan tingkat kultivasinya sendiri. Saat keduanya berbincang, Kong Pengpeng telah membawa Ning Cheng ke Kam Yizeng, dan memperkenalkan Ning Cheng kepada 3 perwira junior lainnya di Kam Yizeng. Semua orang terkejut bahwa Ning Cheng, yang masih sangat muda dan kultivasinya tampaknya tidak terlalu tinggi, telah menjadi perwira junior bintang 5. Kong Pengpeng memiliki prestise yang sangat tinggi, yang membuat semua orang di Kam militer bingung, tetapi tidak seorang pun menanyakan apapun kepadanya. Ning Cheng, kamu baru saja kembali dari Huasu, pasti sangat lelah. Apakah kamu berencana memilih prajuritmu sekarang, atau beristirahat dulu? Kong Pengpeng memperhatikan bahwa Ning Cheng tampak agak linglung dan berinisiatif bertanya. Para perwira dan kapten junior lainnya diam-diam mendesah, mengagumi betapa baiknya Jenderal Kong kepada Ning Cheng. Ia benar-benar peduli pada Ning Cheng. Ning Cheng tidak tertarik dengan urusan militer, dan ia tidak berniat tinggal lama di sana. Mendengar ini, ia segera berkata, saya tidak tahu banyak tentang pasukan kultivator Jiazu, jadi tolong bantu saya mengumpulkan seorang perwira junior. Saya ingin kembali dan beristirahat. Para perwira lain di Kam diam-diam mendesah melihat betapa sombongnya Ning Sao, bahkan meminta sang jenderal untuk membantunya memilih prajurit sementara dia beristirahat. Kong Pengpeng tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan memanggil Yang Honghou nanti. Kong Pengpeng mengerti maksud Ning Cheng. Ning Cheng mungkin tidak terlalu tertarik dengan pasukan kultivator. Tujuan utamanya bergabung dengan pasukan kultivator kemungkinan besar masih untuk berkultivasi. Ning Cheng sungguh-sungguh ia tidak berniat tinggal di pasukan kultivator lagi. Tujuan awalnya bergabung dengan pasukan kultivator adalah untuk kembali ke Huasu. Alasan ia kembali ke sini adalah untuk berpartisipasi dalam jalur aturan. Setelah jalan aturan terungkap, ia akan berkelana jauh untuk menemukan sumber daya kultivasinya sendiri. Untuk meningkatkan kekuatannya, ia harus memahami jalan aturan. Untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, ia membutuhkan sumber daya kultivasi yang sangat besar. Mengandalkan sumber daya dalam pasukan kultivator, terlepas dari apakah orang lain memiliki cukup sumber daya, tentu saja tidak akan cukup baginya.
Kong Pengpeng tidak berkomentar apa-apa tentang Ning Cheng. Ning Cheng tiba di kamp saudunya, melihat sekeliling, dan merasa sangat puas. Selain lebih kecil dari rumah Panglima Kong Pengpeng, ia cukup puas dengan semua hal lainnya. Tempat ini seharusnya tidak disebut kamp saudu, seharusnya disebut rumah saudunya, karena tidak ada pasukan yang ditempatkan di sini. Pada dasarnya tempat ini adalah kediaman pribadi Ning Cheng. Di pasukan kultivator, selama seseorang mencapai level bintang 1, mereka akan memiliki kediaman terpisah. Kediaman Ning Cheng sudah bintang 5. Tidak hanya memiliki kediaman terpisah, tetapi juga sangat indah dan mewah. Tidak hanya itu, 2 pelayan cantik juga dikirim ke rumah saudu di Ning Cheng. Merupakan hal yang wajar bagi para pelayan wanita untuk bertugas di pasukan kultivator. Ning Cheng sudah menyadari hal ini saat tiba, ia bahkan melihat lebih dari selusin pelayan wanita cantik di kediaman Kong Pengpeng. Namun, Ning Cheng tidak menyukai pelayan itu. Ia memiliki banyak rahasia dan tidak ingin ada orang di dekatnya saat berkultivasi. Terlebih lagi, mengingat kepribadiannya, ia tidak tega meninggalkan wanita yang pernah tidur dengannya di sini demi orang lain. Lagi pula, dia bahkan belum tidur dengan selir Luo, jadi bagaimana mungkin dia memberikan pengalaman pertamanya pada pelayan yang bahkan tidak dikenalnya. Para dayang dikirim oleh Kong Pengpeng, dan Ning Cheng segera mengirim kedua dayang itu kembali ke rumah Jenderal Kong Pengpeng. Setelah Ning Cheng selesai menyiapkan berbagai formasi di kediamannya, Yang Hongho tiba di kediaman Ning Cheng bersama seorang wanita yang telah mencapai tingkat kultivasi Suan Liquid. Nan Yuefang memberi salam kepada Ning Saodu. Wanita dengan tingkat kultivasi Suannya itu melangkah maju dan membungkuk sebelum Ning Cheng sempat berbicara. Nan Yuefang tampak berusia 30-an, dengan fitur wajah yang tidak terlalu anggun, namun ia memiliki aura heroik tertentu. Ciri khasnya yang paling mencolok adalah sosoknya yang luar biasa montok, contoh klasik wanita berlekuk. Seandainya wajahnya lebih sempurna, ia akan menjadi kecantikan yang tak tertandingi. Sayangnya, segala sesuatu memiliki kekurangan wajahnya, paling banter, hanya bisa digambarkan memiliki fitur wajah biasa saja. Di bahunya terdapat epaulet hijau bintang 4 bertuliskan Kapten Nan Yuefang. Melihat Ning Cheng mengamati Nan Yuefang, Yang Hongho segera menambahkan, Tuan Muda Ning, ini Kapten Nan Yuefang, yang baru saja bergabung dengan batalion Tuan Muda kita. Jenderal Kong bertanya kepada para prajurit di kamp utama siapa yang bersedia bergabung dengan batalion Tuan Muda kita, dan hanya Kapten Nan Yuefang yang mengajukan diri. Satu batalion Tuan Muda terdiri dari 4 batalion kapten, dan kita masih perlu merekrut lebih banyak prajurit. Ning Cheng berpikir dalam hati, bukan aku yang memilih prajurit-prajuritlah yang memilih aku. Kong Pengpeng berkata mereka yang bersedia boleh ikut, tetapi hanya Nan Yuefang yang datang jelas, yang lain tidak bersedia. Ning Cheng sama sekali tidak peduli apakah batalion juniornya bisa merekrut prajurit dengan kekuatan penuh. Ia berkata kepada Nan Yuefang, selamat datang Kapten Nan untuk bergabung dengan batalion junior kita. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng berkata kepada Yang Hongho, mari kita tetapkan kamp saudu kita untuk sementara sebagai kamp kapten. Aku akan merekrut prajurit lainnya nanti. Aku akan mengasingkan diri sekarang, agar kau dan Kapten Nan bisa mengurus urusan kamp militer. Nan Yuefang menatap kosong ke arah komandan muda baru yang telah berbalik dan pergi setelah hanya mengucapkan satu kalimat, merasa sangat bingung. Ia berasumsi bahwa komandan muda ini akan sangat sopan kepadanya, bahkan mungkin berterima kasih karena ia telah bergabung dengan kelompok komandan mudanya. Namun, ia tidak menyangka bahwa sambutan yang begitu santai akan berakhir di sana. Tapi ini yang terbaik. Alasan dia bergabung dengan kamp ibu kota muda Ning Cheng adalah karena dia mendengar bahwa Ning Cheng hanya memiliki kultivasi pendirian fondasi tingkat menengah. Dia takut diganggu oleh mereka yang disebut ibu kota muda. Karena Ning Cheng hanya memiliki kultivasi pendirian fondasi, bahkan jika dia mengganggunya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ning Cheng tidak tertarik dengan masalah ini, dia sudah pergi mengasingkan diri lagi, kali ini melanjutkan memurnikan pil. Inspirasi yang ia peroleh dari menyempurnakan bendera RI di luar kota Moze selama beberapa hari memberinya perspektif baru. Ia menyadari bahwa kegagalannya dalam alkimia bukanlah karena ia tidak cocok atau karena pemahamannya tentang alkimia yang buruk, melainkan karena tingkat kultivasinya yang terlalu rendah. Tingkat kultivasinya buruk, dan yang memperburuk keadaan, ia menggunakan tungku alkimia tingkat roh. Karena artefak sihirnya bahkan bukan tingkat roh, menggunakan tungku tingkat roh menimbulkan beberapa masalah kontrol. Hal ini mengakibatkan pil-pilnya yang gagal bertubi-tubi. Pada saat ini, tingkat kultivasinya langsung naik ke tingkat keempat pembentukan fondasi. Dibandingkan dengan tingkat pertama pembentukan fondasi, esensi sejati dan indera ilahinya telah meningkat beberapa kali lipat. Agaknya, menggunakan tungku alkimia senjata roh lagi seharusnya tidak menjadi masalah. Ning Cheng sedang menyempurnakan pil pemulih Qi kelas 1 lainnya. Ia dengan hati-hati memanaskan tungku dengan api sungguhan, sambil memasukkan 6 atau 7 herba spiritual kelas 1 secara berurutan. Setelah 1 batang dupa, herba di dalam tungku mulai meleleh. Mengikuti pemahamannya,
Ning Cheng menggunakan indera ilahinya untuk perlahan-lahan memisahkan cairan dari residu, lalu membuang residu dan menyatu dengan cairan. Setengah jam kemudian, cairan obat di dalam tungku perlahan-lahan mengeluarkan aroma, dan Ning Cheng semakin bersemangat. Meskipun hanya setumpuk pil kelas 1, kehadiran aroma obat menandakan bahwa ia selangkah lebih dekat untuk menjadi alkemis fana kelas 1. Ia telah memurnikan pil berkali-kali sebelumnya, dan meskipun cairan obat telah terpisah, aroma obat itu tidak pernah muncul. 1 jam kemudian, Ning Cheng merasa kesadarannya mulai agak lelah, kemungkinan karena konsumsi energi spiritualnya yang berlebihan. Ning Cheng tidak khawatir, melainkan senang ia telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya tanpa pernah mengalami kekurangan energi spiritual. Sekarang tampaknya bukan karena energi spiritualnya kuat, melainkan karena ia belum menyentuh permukaan pemurnian pil. Setelah setengah batang dupa lagi, Ning Cheng telah sepenuhnya menguasai ramuan di dalam tungku. Ia hendak menggunakan teknik penarikan pil dari dasar-dasar alkimia untuk mengekstrak pil ketika ia tiba-tiba merasa teknik itu belum sepenuhnya sempurna. Sebuah teknik baru terbentuk secara alami di benaknya, tetapi teknik ini hanya efektif untuk jenis pil yang sedang disempurnakan saat ini. Ning Cheng tanpa ragu merapal teknik pembuatan pil baru, dan saat berikutnya, 12 pil cian sempurna telah mendarat di kotak giok yang telah disiapkannya. Ning Cheng menghela napas lega. Ia berhasil menyempurnakan 12 pil pemulihan ki kelas atas pada percobaan pertamanya. Ini bukan karena keahlian alkimianya yang luar biasa, pemahamannya yang luar biasa, atau bahkan karena ia seorang jenius alkimia. Melainkan karena satu hal alam misterius tanpa bentuk. Tak ada teknik alkimia siapapun yang terus berubah, kecuali dirinya. Alasan dia gagal memurnikan ramuan bermutu tinggi adalah karena dia menghabiskan terlalu banyak waktu memurnikan cairan obat pada tahap awal, sehingga mengonsumsi terlalu banyak khasiat obat dan saripati spiritualnya. Ning Cheng tidak memurnikan pil lain, ia terus memurnikan pil pemulih ki tingkat 1. Saat ia memurnikan bendera arai, ia sangat tersentuh. Bahkan hal yang paling sederhana pun, setelah Anda terbiasa dengannya sampai batas tertentu, dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Ia hampir tidak memiliki kekuatan spiritual untuk memurnikan pil pemulihan ki, bukan karena kekuatan spiritual yang dibutuhkan terlalu kuat, juga bukan karena teknik alkimianya yang salah. Melainkan, ia tidak terbiasa dengan proses alkimia. Hari pertama berlalu begitu saja, dan Ning Cheng sedang memurnikan pil pemulih ki. Hari kedua berlalu begitu saja, dengan Ning Cheng memurnikan pil pemulih ki. Pada hari ke-15, ketika Nan Yuefang, satu-satunya markis junior di perkemahan juniornya, datang menemuinya, dia masih memurnikan pil pemulih ki. Pada hari ke-23, saat Kong Peng Peng datang menemui Ning Cheng masih menyendiri memurnikan pil pemulih ki. Pada hari ke-30, ketika Ning Cheng telah menyempurnakan satu batch pil pemulih ki kelas atas dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, ia tiba-tiba membeku. Ia bahkan lupa membersihkan tungku dan lupa merangkum keuntungan dan kerugian dari sesi pemurnian pil ini. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, Ning Cheng bergumam tak percaya, pil pemulih ki tanpa formula pengembalian pil. Ia menghabiskan 30 hari menyempurnakan pil pemulih ki. Awalnya, ia terus-menerus merangkum keuntungan dan kerugiannya. Di kemudian hari, ia bertekad untuk menyelesaikan penyempurnaan semua bahan untuk pil pemulih ki. Karena bahkan dengan mata tertutup, ia dapat dengan mudah menyempurnakan satu batch pil pemulih ki berkualitas tinggi. Selama 30 hari ini, teknik alkimia dan pengumpulan pil untuk setiap batch pil pemulihan ki yang ia siapkan berbeda-beda. Ning Cheng sudah terbiasa dengan hal ini. Setiap kali ia mengumpulkan pil, mantra alkimia akan muncul secara otomatis. Namun hari ini, ia jelas merasa belum menggunakan teknik alkimia apapun untuk memurnikan ramuan obat. Memisahkan residu, memurnikan, memadatkan, memurnikan, memadatkan, dan membentuk pil. Prosesnya selesai sekaligus, tanpa menggunakan teknik alkimia apapun. Ia hanya merasa bahwa melakukannya dengan cara ini adalah benar, lalu melakukannya dengan cara ini, dan akhirnya sejumlah pil pemulih ki terbentuk secara alami. Dia menyempurnakan sejumlah pil pemulih ki tanpa menggunakan formula alkimia apapun. Ini sama sekali berbeda dari apa yang dia pelajari di dasar-dasar alkimia. Dasar-dasar tersebut menyatakan bahwa setiap teknik alkimia dan pil apapun harus dipadukan dengan formula alkimia. Hanya dengan formula yang baik, pil yang lebih baik dapat dibentuk. Tanpa formula, pil tidak memiliki bentuk, ia hanya bisa disebut pil. Ning Cheng mengeluarkan pil pemulihan ki terakhir yang telah disulingnya dan membandingkannya dengan pil-pil sebelumnya. Ia merasakan perbedaan. Pil pemulihan ki terakhir memiliki rasa kesadaran, sementara pil-pil sebelumnya hanya memiliki khasiat obat. Setelah memurnikan pil pemulih ki selama sebulan, Ning Cheng langsung memahami prinsip ini. Pil pemulih ki milik orang lain, yang dimurnikan menggunakan teknik alkimia, hanya memiliki khasiat obat, itulah bentuknya. Namun, pilnya, yang dibentuk secara otomatis oleh cairan obat, tanpa menggunakan teknik alkimia apapun, memiliki spiritualitas, itulah rohnya.
Ia pernah mendengar bahwa hanya segelintir Master Swan dan yang sesekali mampu memurnikan pil pemulih ki berkhasiat ilahi saat memurnikan ramuan biasa. Namun, ia, yang hanyalah seorang alkemis fana tingkat pertama, mampu memurnikan pil berkhasiat ilahi. Inilah perbedaan antara teknik Xuan Huang Wuxiang dan metode alkimia lainnya. Ia baru saja mulai mempelajari alkimia, namun ia sudah mampu memurnikan pil dengan kualitas ini. Sambil menahan kegembiraannya, Ning Cheng terus menyempurnakan pil. Ia tidak hanya menyempurnakan pil pemulihan ki, tetapi juga pil kelas 1 lainnya, seperti pil pengumpul ki. Sebulan kemudian, Ning Cheng berhenti memurnikan pil kelas 1. Ia merasa tidak perlu lagi memurnikan pil kelas 1. Ia bisa memurnikan pil kelas 1 jenis apapun tanpa menggunakan teknik pemurnian pil apapun, atau ia bisa memurnikan pil kelas 1 jenis apapun menggunakan teknik pemurnian pil apapun. Ning Cheng menyimpan tungku alkimia, membersihkan diri, dan memutuskan untuk pergi ke Pulau Pubu untuk melihat-lihat. Sekembalinya, ia akan mulai memurnikan pil tingkat kedua. Begitu Ning Cheng membuka pintu ruang kultivasinya yang terpencil, indera kedewaannya menyapu Nan Yuefang dan Yang Honghou, yang tengah menunggu di luar Saudu Mansion miliknya. Apa yang kalian lakukan di sini? Ning Cheng bertanya pada mereka berdua, menyadari ekspresi Lan Yuying yang agak tidak menyenangkan. Yang Honghou berkata dengan wajah sedih, setengah bulan yang lalu, dalam pertempuran pasang surut pasukan kultivator Jiazu Pulau Pubu, ibu kota muda kita berada di peringkat terakhir. Nan Shaohou diejek, orang-orang bilang, mereka bilang, Nan Yuefang adalah ibu kota muda, ini telah diperbaiki. Ning Cheng melambaikan tangannya, tahu itu bukan hal yang baik. Tapi pertempuran di Laut Yixing sudah berakhir. Dari mana datangnya gelombang monster? Ada apa dengan pertempuran pasang surut binatang buas itu? Ceritakan padaku, tanya Ning Cheng. Nan Yuefang terdiam ketika melihat Ning Cheng bahkan tidak tahu apa itu gelombang pasang. Tuan muda macam apa ini? Dia bahkan tidak tahu hal-hal paling mendasar tentang Pulau Pubu. Apakah ceritanya benar atau salah? Mengetahui latar belakang Ning Cheng, Yang Honghou segera berkata, setiap tahun, ada gelombang pasang monster di Laut Yixing. Ini adalah tindakan spontan para monster dan tidak ada hubungannya dengan pasukan kultivator Laut Yixing. Pasukan kultivator yang ditempatkan di berbagai pulau di Laut Yixing melawan gelombang pasang monster setiap tahun. Gelombang pasang monster ini umumnya tidak memengaruhi 9 benua, tetapi hanya menguntungkan pasukan kultivator 9 benua yang ditempatkan di Laut Yixing. Ning Cheng menyadari bahwa gelombang binatang buas ini pasti berasal dari binatang ibel yang awalnya ada di Yixinghai. Sebelumnya, ia bertanya-tanya dari mana para kultivator Yixinghai mendapatkan sumber daya kultivasi ketika tidak ada perang. Ternyata ada gelombang binatang buas setiap tahun. Binatang ibel Yixinghai penuh dengan harta karun bulu, tulang, dan daging. Mereka semua bisa dijual. Semua ini cukup untuk digunakan para kultivator Yixinghai untuk berkultivasi. Tak heran jika banyak kapal dagang datang dan pergi di Pulau Pubu setiap hari. Selain membawa banyak sumber daya, kapal-kapal dagang ini juga membawa banyak material monster. Karena jumlah kami sedikit, kami tidak berani maju ke depan, jadi monster yang kami dapatkan lebih sedikit dan pendapatan yang kami dapatkan juga lebih sedikit, kata Nan Yuefang, terdengar agak tidak nyaman. Yang lainnya dipimpin oleh komandan termuda mereka, dengan 4 batalion dan pengawal pribadi komandan termuda yang membentuk serangan bak benteng. Namun, komandan termuda mereka hanya menempatkannya sebagai komandan termuda. Menghadapi gelombang monster, ia hanya bisa mengikuti di belakang yang lain, memungut barang-barang bekas yang tidak diinginkan. Hanya itu, kata Ning Cheng. Itu cuma material monster. Apa perlu terlihat sesuram itu? Nan Yuefang akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara dengan lantang. Tuan Saudu, ini masalah kecil bagi Anda, tetapi bukan masalah kecil bagi kam tentara Shaohou kami. Tahukah Anda apa tujuan utama para kultivator kami bergabung dengan tentara semua orang di sini untuk berkultivasi? Jika kami bahkan tidak memiliki sumber daya untuk berkultivasi, apa yang kami lakukan di sini? Setelah berbicara, Lan Yuefang melirik Yang Honghou dengan ekspresi ketidakpuasan yang mendalam. Yang Honghou telah menggambarkan ibu kota muda mereka dengan kata-kata yang penuh pujian, tetapi begitulah dirinya. Ning Cheng menyadari bahwa ia salah bicara. Tujuan utama para kultivator bergabung dengan tentara memang untuk berkultivasi. Jika tidak ada sumber daya untuk berkultivasi, siapa yang mau bergabung dengan tentara? Dia berkata dengan agak canggung, gelombang binatang buas sudah berakhir tahun ini, dan aku tidak tahu. Kita tunggu saja sampai tahun depan dan berusaha lebih keras lagi. Mengetahui bahwa Ning Cheng tidak tahu banyak tentang kehidupan para kultivator di Pulau Pubu, Yang Honghou segera berkata, Tuan muda, bahkan setelah gelombang binatang buas berakhir, pasukan kultivator kami masih akan sering melaut. Kami melaut untuk memburu binatang ibel. Jika kami bertemu sekelompok binatang ibel, jumlah kami, seorang markis junior, memang terlalu sedikit. Gampang, kata Ning Cheng sambil berjalan menuju alun-alun di rumahnya. Ia mengangkat tangannya dan melambaikan kapal perang hitam perak,
sambil berkata, tinggalkan ini di barak. Lain kali kau pergi, gunakan meriam batu roh di kapal perang ini untuk membombardir. Yang Honghou berkata tanpa berkata-kata, Tuan Muda, jika kita memiliki batu roh sebanyak itu, mengapa kita menggunakannya untuk meledakkan monster? Ning Cheng tersenyum dan hendak berbicara ketika dia mendengar Nan Yuefang, yang terpana oleh kapal perang perak hitam, berseru dengan takjub, ini adalah kapal perang perak hitam tingkat atas Yang Honghou, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Yang Honghou berkata dengan wajah getir, Tuan Muda Nan, tentu saja saya mengatakan yang sebenarnya. Memang benar bahwa kami semua, Tuan Muda, memiliki kapal perang perak hitam. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Haha, dengan begini, kita tidak akan takut pada monster atau orang menyebalkan sombong itu. Nan Yuefang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia tanpa sadar menatap Ning Cheng dan bertanya lagi, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar bersedia meninggalkan kapal perang perak hitam bersamaku? Ning Cheng hendak menuju jalan aturan, dan kapal perang hitam perak itu memang lebih berguna untuk militer daripada untuk dirinya sendiri. Selain itu, ia juga berencana untuk mendapatkan senjata sihir terbang tingkat tinggi. Lagi pula, bahkan tanpa senjata sihir terbang, ia masih memiliki sayap awan surgawi. Benar, kapal perang perak hitam ini akan disimpan sementara di kamp markis mudamu. Ngomong-ngomong, apa kau punya cincin penyimpanan yang bisa menampung benda sebesar ini? Ning Cheng tiba-tiba teringat bahwa Nan Yuefang hanya berada di level cairan mendalam, dan banyak kultivator cairan mendalam bahkan tidak punya cincin penyimpanan. Jika dia tahu bahwa dia akan meminta cincin penyimpanan kepada Manrang, Ning Cheng pasti sudah mengambil beberapa herba spiritual dan pesawat ruang angkasa artefak spiritual. Dia telah membantu Yang Honghou mengambil beberapa barang, tetapi dia terlalu malu untuk meminta yang lain. Terima kasih, Tuan Muda. Saya punya cincin penyimpanan. Lan Yuefang melambaikan tangannya dengan bangga, nada dan ekspresinya benar-benar berbeda dari saat pertama kali tiba. Setelah bertugas di pasukan kultivator Yixinghai selama bertahun-tahun, ia pasti telah mendapatkan beberapa barang bagus. Yang Honghou bertanya dengan agak bingung, Tuan Muda Nan, batu roh yang dibutuhkan untuk kapal perang perak hitam ini seperti jurang maut. Bagaimana mungkin kita mampu membelinya? Nan Yuefang memutar matanya ke arah Yang Honghou. Letnan Yang, Anda spesialis kapal perang, jadi mengapa kapal perang perak hitam ini benar-benar membutuhkan 1000 batu roh pertembakan? Saat menghadapi sejumlah kecil binatang ibel, kita bisa menembakkan satu tembakan untuk mendapatkan 100 batu roh. Saat menghadapi sekelompok besar binatang ibel, kita bisa menggunakan 1000 batu roh untuk menyebarkan serangan, sehingga meningkatkan jangkauan serangan dan mencegah binatang ibel menguap. Bayangkan saja, jika kita menyerang ribuan binatang ibel sekaligus, berapa banyak batu roh yang tidak bisa Anda pulihkan? Saat dia berbicara, mata Nan Yuefang berbinar, seolah-olah dia bisa melihat tumpukan demi tumpukan material monster. Pada saat ini, Nan Yuefang benar-benar melupakan Ning Cheng dan Yang Honghou di sampingnya. Seluruh perhatiannya tertuju pada kapal perang hitam perak yang telah diberangkatkan Ning Cheng. Ia sudah membayangkan kehadiran kamp markis mudanya yang mengesankan saat ia memimpin kapal perang ini memasuki Laut Yixing. Yang Honghou kemudian teringat dan berkata, Saudu, Jenderal Kong bilang kita semua butuh nama. Aku ingin tahu apakah kau punya nama yang bagus. Ketika Nan Yuefang mendengar Yang Honghou menyebut nama itu, ia teringat akan hal kedua yang ia cari dan segera berkata, benar, Tuan Muda kita tidak punya nama. Nama itu tidak terlalu terkenal. Dia tiba dengan perasaan tertekan, tetapi sekarang dia tidak sabar untuk membawa pembantunya ke Yixinghai untuk meraup untung besar. Nama Ning Cheng berpikir sejenak, lalu berkata, sebut saja dia Kamikaze. Kam Sen Feng Saudu, sungguh nama yang bagus, kata Yang Honghou segera. Ning Cheng tersenyum dan berkata, aku mau jalan-jalan. Kamu dan Tuan Muda Nan bisa memutuskan hal-hal kecil di kamp militer. Ning Cheng tidak ingin membuang-buang waktunya untuk ini, jadi dia berencana pergi ke Pulau Pubu dan mencari tempat untuk menguji sayap awan langitnya. Jika Ning Cheng tidak tahu sebelumnya bahwa Pulau Pubu adalah tempat para petani Jiazu ditempatkan, dia akan mengira itu adalah kota besar dan ramai lainnya. Setelah meninggalkan kamp militer dan memasuki jalan, seseorang akan menemukan labirin jalan, besar dan kecil, yang dipenuhi segala macam pedagang, toko, restoran, kasino. Baru pada saat inilah Ning Cheng menyadari betapa sulitnya baginya untuk menduduki prefektur sebesar itu sendirian. Jenderal Kong Peng memang telah banyak berinvestasi padanya. Ning Cheng berjalan santai menyusuri toko-toko, satu persatu, pikirannya dipenuhi nostalgia. Dulu di kota Moze, ia bahkan belum berani melangkah ke jalanan. Hidup memang tak terduga kini, ia adalah seorang tuan muda bintang 5, yang berkeliaran dengan santai di jalanan. Sayangnya, Luo Fei tidak ada di sisinya. Jika Luo Fei ada di sini, dan Ruolan juga ada di sini, menjadi prajurit kultivator di Pulau Pubu pun tidak akan seburuk itu. Hei, ternyata kamu, sebuah suara terkejut memanggil dari samping Ning Cheng.
Ning Cheng berbalik dan memang melihat wajah-wajah yang familiar, bukan hanya satu. Orang yang mengenali Ning Cheng adalah seorang pria pendek dengan tingkat kultivasi pendirian yayasan awal. Ning Cheng pernah melihatnya sekali di lembah kapak murka. Wanita di samping pria pendek ini adalah seseorang yang sangat dikenali Ning Cheng, dia adalah Yong Guyun dari Akademi Mingxin. Wanita ini sangat cerdik, dia telah naik dari Akademi Bintang 3 Mingxin ke Akademi Bintang 5 Meteorit, dan kemudian dari Akademi Bintang 5 ke Akademi Bintang 7 Huntian Jiasu. Pria pendek di sampingnya tak diragukan lagi adalah murid Akademi 7 Bintang Alam Surgawi. Saat ini ia mengenakan seragam tentara kultivator Jiasu, jelas seorang prajurit Jiasu. Ning Cheng mengenalinya dari lencana di bahunya sebagai Lao Seng, seorang letnan bintang 2. Meskipun Ning Cheng tidak terlalu peduli dengan pasukan kultivator Jiasu, dia sudah lama menjadi tentara sehingga dia mengenal beberapa pangkat perwira. Ketika prajurit biasa pertama kali bergabung, lencana bahu mereka tidak memiliki bintang. Hanya setelah mengumpulkan sejumlah prestasi tempur tertentu, mereka dapat dipromosikan menjadi prajurit merah bintang 1. Berikutnya adalah letnan oranye bintang 2. Kemudian, Kapten Kuning bintang 3 di bab sebelumnya. Nan Yuefang adalah Marsal Junior bintang 4. Penulisan kapten adalah salah ketik, dan diperbaiki di sini. Berikutnya adalah Markis Junior Hijau bintang 4 dan Markis Senior Hijau bintang 4. Tingkat bintang 5 adalah Komandan Junior dan Komandan Senior, semuanya dengan lencana bahu Cian. Setelah mencapai 6 bintang, mereka sudah menjadi Komandan Biru, seperti Kong Peng Peng. Lao Seng hanyalah seorang letnan bintang 2, jauh lebih rendah daripada Ning Cheng, yang merupakan letnan bintang 5. Terlebih lagi, Ning Cheng bisa menebak mengapa Lao Seng, seorang murid dari Akademi Bintang 7, mau bergabung dengan pasukan kultivator Jiazu. Orang ini jelas-jelas mengincar jalan aturan. Setelah kuota untuk jalur aturan didistribusikan kembali, Yi Xinghai mengambil 400 orang. 600 sisanya dibagi di antara tentara kultivator 9 provinsi, dengan 300 orang untuk masing-masing. Sedangkan untuk sekte lain di 9 provinsi, mereka hanya memiliki 300 orang. Lao Seng ini jelas tidak mendapatkan kuota di sektenya sendiri, jadi ia mencoba bergabung dengan tentara kultivator hanya demi mendapatkan tempat. Kau tidak mati. Lao Seng menatap Ning Cheng dari atas ke bawah dengan curiga sebelum mengulangi ucapannya, masih agak tidak percaya. Jika Ning Cheng keluar dengan seragam militer, Lao Seng mungkin tidak akan berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Ekspresi Yong Guyun sangat aneh, dan tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Dia tidak bisa menilai tingkat kultivasi Ning Cheng, tetapi dia merasa tingkat kultivasi Ning Cheng tampak berbeda setiap kali dia bertemu dengannya lagi. Ning Cheng mengabaikan Lao Seng. Dia bahkan tidak takut pada Kang dari Akademi Bintang 7 Huntian itu, jadi mengapa dia peduli pada orang biasa seperti Lao Seng? Tatapannya tertuju pada Yong Guyun. Ning Cheng, beraninya kau, kalau ada petugas yang bicara padamu di Pulau Pubu, kau seharusnya menunjukkan rasa hormat. Apa kau mau dipenjara di Pulau Pubu hanya karena melihat orang-orang dengan kasar seperti itu? Teriak Lao Seng dengan tegas. Dia tahu dia bukan tandingan Ning Cheng dan hanya berani bicara. Dia juga tahu Ning Cheng adalah orang menyebalkan pemberani yang telah menghabisi bahkan murid-murid penting Akademi Awan Merah tanpa ragu. Jika Ning Cheng menghabisinya dengan gegabah, bahkan jika Ning Cheng menjadi abu setelahnya, dia tidak akan bisa hidup kembali. Diam, kalau berani ngomong lagi, aku tampar sampai mati. Ning Cheng melirik Lao Seng, lalu menatap Yong Guyun. Lao Seng menggigil dalam hati dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat Ning Cheng menatapnya, Yong Guyun dan Lao Seng tak berani berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa membungkuk dan berkata dengan suara gemetar, "Salam, kakak senior Ning." Ning Cheng mendengus, "Jangan menyanjung diri sendiri. Sejak kapan aku jadi kakak seniormu? Aku tak berani bergaul dengan gadis kaya dan cantik sepertimu. Aku kebetulan bertemu denganmu hari ini dan ingin bertanya sesuatu. Di mana Chang Suo, Yue Ying, dan yang lainnya setelah meninggalkan lembah kapak murka?" Yong Guyun tidak mengerti apa yang dimaksud Ning Cheng dengan kaya, cantik, dan berkulit putih, jadi dia buru-buru berkata, mereka tidak tinggal lama di Jiazu sebelum dijemput oleh Sekte Unian. Ning Cheng menghela napas lega setelah mendengar Yue Ying dan yang lainnya baik-baik saja. Ia tidak lagi mengganggu kedua pria itu dan melanjutkan berbelanja. Melihat Ning Cheng tidak melakukan apapun padanya, Lao Seng menghela napas lega. Namun, ia langsung berkata dengan nada kesal, dia masih berani bersikap sombong di Pulau Pubu. Aku akan memberinya pelajaran. Yong Guyun ragu sejenak dan berkata, kakak senior Lao, saya merasa Ning Cheng tidak sesederhana itu. Jangan memprovokasi dia. Yong Guyun paling tidak menyukai Ning Cheng, tetapi setelah beberapa kejadian, ia tiba-tiba menyadari bahwa betapapun ia tidak menyukai Ning Cheng tidak hanya masih hidup dan sehat, tetapi kultivasinya juga semakin tinggi. Setelah meninggalkan lembah kapak murka, Yong Guyun merasakan kekhawatiran yang tak terjelaskan terhadap Ning Cheng. Jangan macam-macam dengannya, ini Pulau Pubu.
Akan kutunjukkan padanya apa yang akan terjadi jika kau menyinggung seorang letnan bintang 2 di Pulau Pubu, kata Lao Seng penuh kebencian, menatap punggung Ning Cheng. Yong Guyun tahu temperamen Lao Seng dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Namun, tatapannya agak kosong. Meskipun ia telah bergabung dengan Akademi 7 Bintang, ia menyadari bahwa ini bukanlah yang diinginkannya. Ia tidak punya waktu untuk berkultivasi, ataupun kebahagiaan menjadi murid Akademi 7 Bintang. Sekarang, kemanapun Lao Seng pergi, ia harus mengikutinya. Jika bukan karena alasan belum memadatkan esensi sejatinya, ia mungkin sudah dimanfaatkan oleh Lao Seng. Lao Seng tiba-tiba berseru lagi. Bagaimana kalau kita pergi mencari Jenderal Lao Yongguyun tersadar dari lamunannya dan segera memberikan saran yang sama sekali tidak ada gunanya. Lao Seng segera melambaikan tangannya dan berkata, ini masalah sepele, kenapa pamanku harus mengurusnya kalau aku saja tidak bisa mengurus hal sepele ini, pamanku mungkin akan ragu apakah aku pantas mendapat tempat itu. Aku melihat Duan Xiaohou, dia ada di depan. Benar saja, Tuan Muda Duan, kata Yong Guyun cepat. Setelah Lao Seng bergabung dengan pasukan kultivator, akomodasi dan segala sesuatunya diatur oleh mantan Tuan Muda Duan. Ayo pergi, aku akan mencari Duan Xiaohou untuk meminta bantuan. Duan Xiaohou adalah salah satu dari 4 kubu markis di bawah pamanku, dan dia juga seorang kultivator Suanyai. Berurusan dengan Ning Cheng itu semudah menghancurkan semut, kan haha? Aku akan melihatnya berlutut memohon ampun nanti. Lao Seng tertawa terbahak-bahak, benar-benar lupa akan ekspresi tunduknya saat Ning Cheng memarahinya tadi. Ning Cheng pun berhenti. Ia melihat seekor hewan peliharaan di depan sebuah kios. Lebih tepatnya, seekor guk-guk kecil berwarna abu-abu, tidak lebih besar dari 2 telapak tangan. Penampilannya agak jelek dan kusam, tetapi guk-guk kecil ini memberi Ning Cheng perasaan yang sangat aneh. Guk-guk kecil itu tampak menatapnya, matanya tampak iba, dengan sedikit kerinduan dan permohonan. Ning Cheng bisa memahami ekspresi kasihan anak guk-guk itu. Hampir semua orang di Pulau Pubu memiliki hewan peliharaan, dan beberapa bahkan bisa membantu dalam pertempuran. Namun, begitu hewan peliharaan tidak lagi diminati, ia akan langsung ditinggalkan atau dijual. Hewan peliharaan yang ditinggalkan atau dijual akan segera menjadi santapan bagi para pembudidaya biasa. Yang tidak dapat dipahami Ning Cheng adalah mengapa guk-guk kecil ini menatapnya sementara begitu banyak orang datang dan pergi di jalan. Saat Ning Cheng mendekati kandang hewan peliharaan, seorang petugas kultivator yang sangat tegap berjongkok dan mengulurkan tangan untuk membelai guk-guk itu. Anak guk-guk itu memekik kaget dan secara naluriah mencoba mundur beberapa langkah, tetapi sayangnya, kandang itu menghalangi jalan keluarnya. Hehe, dia sadar. Aku akan mengambil anak guk-guk ini. Petugas biksu itu terkekeh, semakin tertarik pada anak guk-guk berwarna coklat keabu-abuan itu. Gonggongan anak guk-guk itu sangat aneh. Ning Cheng merasa suaranya sama sekali tidak seperti anak guk-guk. Ketika mendengar pria kekar itu ingin membelinya, ia menggonggong lebih keras lagi, suaranya dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Ning Cheng memperhatikan bahwa saat anak guk-guk itu menggonggong, matanya masih menatapnya dengan penuh kerinduan, seolah-olah ia membutuhkannya untuk membelinya. Ning Cheng tiba-tiba teringat Ruolan. Jika ia punya kesempatan kembali ke bumi nanti, membawa guk-guk peliharaan ini untuk Ruolan adalah ide yang bagus. Sambil berpikir, ia menghampiri pemilik kios hewan peliharaan yang belum sempat menyebutkan harganya. Saya mau beli guk-guk ini. Berapa harganya? Petugas kekar berjubah biksu itu tiba-tiba berdiri, memelototi Ning Cheng dan berteriak marah. Apa kau buta? Apa kau tidak lihat aku, sang markis muda, datang lebih dulu. Kata-kata Tuan Muda Suanya tiba-tiba terhenti, bagaikan aliran air yang terputus. Ia melihat Ning Cheng, dan ia mengenali Ning Cheng. Lao Seng, yang baru saja tiba di Pulau Pubu, tidak menyadari perbuatan Ning Cheng, tetapi banyak kultivator dan perwira tingkat atas di Pulau Pubu sudah mengetahuinya. Ning Cheng menghabisi seorang bangsawan dari Yixinghai dan merebut sebuah kapal perang perak hitam. Ia kemudian menggunakan kapal perang ini untuk kembali ke Huazu dan berturut-turut menghabisi 8 kultivator Suan dan memusnahkan seluruh pasukan kultivator Yixinghai yang telah menyerbu Huazu. Apakah Ning Cheng benar-benar menghabisi 8 kultivator Suan dan sendirian sudah tidak penting lagi? Yang lebih penting adalah setelah kembali ke Pulau Pubu, Ning Cheng sudah menjadi perwira junior bintang 5 di Kam Yizeng. Baik dalam hal jabatan resmi atau di tempat lain, seorang markis muda yang hanya memiliki kultivasi Suanyai dan tidak memiliki dukungan kuat hanya dapat bertindak seperti seorang cucu di depan Ning Cheng. Aku buta? Atau kau buta? Ning Cheng menatap kultivator Suanyai di depannya dan bertanya dengan dingin. Ia memang berencana menawar melawan kultivator Suanyai ini, tetapi ia tidak menyangka orang ini begitu berani. Keringat dingin mengucur deras di punggung kultivator cairan mendalam. Ia yakin bahwa semua perbuatan Ning Cheng tidak mungkin palsu. Terlepas dari apakah Ning Cheng benar-benar menghabisi kultivator inti mendalam, banyak orang menyaksikannya menghabisi kultivator cairan mendalam dari Yixinghai. Mustahil bagi begitu banyak orang untuk berbohong.
Sekalipun semua itu palsu, kebaikan yang ditunjukkan Jenderal Kong Peng kepada Tuan Muda Ning ini tulus. Jadi, Tuan Muda Ning, saya buta, saya buta. Tuan Muda ingin membeli hewan peliharaan Tuan Muda, silakan datang dan pilih satu. Meskipun kultivator Suan Liquid ini tampak kekar, ia langsung kembali bersikap tunduk setelah mengetahui latar belakang Ning Cheng, dan melakukannya dengan kecepatan luar biasa. Ning Cheng mengabaikan pria itu. Ada banyak pria seperti itu di Pulau Pubu. Ia mengambil kandang berisi guk-guk abu-abu kecil itu dan bertanya lagi, berapa harganya? 10 batu roh kelas rendah, kata pemilik kios agak gugup. Ia agak gugup melihat seorang perwira markis junior bintang 4 bertingkah seperti cucu di depan Ning Cheng, berbicara kepadanya. Lao Seng, yang bergegas menghampiri, tercengang melihat pemandangan di depannya. Ia berencana memanfaatkan Duan Xiaohou untuk melampiaskan amarahnya, tetapi ia tak menyangka Duan Xiaohou akan bersikap seperti cucu yang patuh di hadapan orang ini. Terlebih lagi, dilihat dari kata-kata Duan Xiaohou, Ning Cheng sepertinya sudah menjadi ibu kota kecil. Sudah berapa lama sejak ia meninggalkan lembah Nufu bagaimana orang ini bisa maju begitu cepat? Ekspresi Yong Guyun berubah lagi. Bahkan dengan kecerdikan dan akalnya, ia tidak menyangka Ning Cheng akan menjadi komandan junior di pasukan kultivator. Firasatnya benar setiap kali ia mengira Ning Cheng akan diinjak-injak, ia sendirilah yang akhirnya diinjak-injak. Melihat Lao Seng memanggil dengan lembut lalu menyelinap pergi, Yong Guyun tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk berteman dengan Ning Cheng, kultivator elemen campuran yang sangat dibencinya. Apa pentingnya jika dia tidur dengan wanita seperti Suzu selama itu bisa membantunya dan menguntungkannya, berteman dengannya memang pantas. Namun, ia tahu Ning Cheng tidak akan memperhatikannya, jadi ia hanya bisa menghela napas dan berbalik dengan lesu. Ning Cheng tahu Lao Seng akan datang. Ia tidak peduli dengan Lao Seng, seorang letnan bintang 2. Ia sudah mengeluarkan 10 batu roh kelas rendah untuk membeli anak guk-guk itu, dan segera setelah membelinya, Ning Cheng melepas kandang anak guk-guk itu. Hewan peliharaan ini terlihat jinak, tapi sebenarnya cukup ganas. Jangan sekali-kali melepas kandangnya. Pemilik kios melihat Ning Cheng membuka kandangnya dengan santai dan segera mencoba memperingatkannya. Namun, ia menyadari bahwa hewan peliharaan ganas yang dimaksudnya masih memuja Ning Cheng dan berputar-putar di sekitar kakinya bahkan setelah kandangnya dilepas, dan ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Ning Cheng tersenyum dan pergi. Anak guk-guk abu-abu itu mengikutinya dari dekat, bahkan melihat sekeliling dengan ekspresi puas. Setelah berkeliling selama setengah hari, Ning Cheng hanya membeli satu kantong binatang roh di satu toko, tidak ada yang lain. Untuk senjata sihir terbang, ia sudah memilih artefak spiritual tingkat rendah, sebuah pesawat ulang-alik terbang, dari hasil rampasan para kultivator inti emas. Ia sudah memiliki segalanya dan tidak perlu membeli apapun lagi. Saya membeli tas binatang roh hanya untuk membawa guk-guk Greyhound kecil saya. Ning Cheng awalnya berencana membeli makanan kering untuk guk-guk abu-abu kecil itu, tetapi ia terkejut karena guk-guk itu tidak mau memakannya, juga tidak mau makan daging. Namun, ia memberinya pil penambah ki, yang langsung ditelan guk-guk itu dengan gembira dalam sekali teguk. Mungkinkah guk-guk ini tahu aku seorang alkemis mortal level 1? Apakah itu sebabnya ia ikut denganku? Bagaimanapun, Ning Cheng tahu bahwa guk-guk kecil yang hanya bisa makan pil bukanlah guk-guk biasa. Ning Cheng awalnya ingin keluar dan menguji sayap awan langitnya, tetapi melihat keadaan waspada di sekitar Pulau Pubu, dia mengurungkan niatnya. Sayap awan surgawi berbeda dari yang lain begitu ditemukan, mereka bisa dicuri. Terlebih lagi, Ning Cheng tidak berani menjelajah ke kedalaman Laut Yixing, tempat para monster evil tingkat tinggi berkeliaran bebas. Jika ia bertemu satu pun, lupakan saja soal menguji sayap awan surgawi, ia sendiri yang akan menjadi mangsanya. Sekembalinya ke kediamannya, Ning Cheng mengabaikan Nan Yuefang dan Yang Honghou, dan melanjutkan pengasingannya untuk meracik ramuan. Pengasingan Ning Cheng, semata-mata demi ramuan, merupakan tindakan yang terpaksa. Pulau Pubu adalah tempat para kultivator Jiazu ditempatkan, dan ada terlalu banyak ahli di sini. Dia tidak berani berkultivasi dengan bebas. Jika dia berkultivasi di sini, bahkan tanpa memasang formasi pengumpul roh, seseorang akan segera menyadarinya. Selama 3 bulan berikutnya, Ning Cheng fokus menyempurnakan pil tingkat pertama dan kedua. Setelah 3 bulan, ia sudah mampu menyempurnakan pil tingkat ketiga. Ning Cheng kini dapat menyempurnakan pil tingkat pertama dan kedua tanpa memerlukan teknik alkimia khusus. Selama 3 bulan ini, yang paling nyaman adalah guk-guk abu-abu kecil, yang bisa makan semua jenis pil tanpa hambatan. Meskipun sudah makan begitu banyak pil, ia tidak tumbuh sedikit pun. Ia tetap kecil, tetapi matanya semakin cerah dan perutnya semakin bulat. Ning Cheng memberinya nama Grey Dudu. Ning Cheng tahu bahwa jalan aturan akan terbuka untuk beberapa waktu, jadi dia berencana untuk melanjutkan pengasingannya sampai dia dapat memurnikan pil level 3 kapan saja tanpa menggunakan teknik alkimia. Pada saat ini, Yang Honghou mengirim pesan.
Yang Hongho tahu bahwa dia sedang menyendiri dan tidak akan pernah memanggilnya keluar kecuali jika itu adalah sesuatu yang sangat penting. Setelah meninggalkan Ning Cheng, mereka mengetahui bahwa Nan Yuefang terluka. Tidak hanya terluka, lukanya cukup serius, bahkan kapal perang perak hitam miliknya telah dicuri. Para kultivator dari Yixinghai menyerang lagi, itulah reaksi pertama Ning Cheng. Nan Yuefang berada di Pulau Pubu dan tergabung dalam pasukan kultivator Jiasu. Ia terluka, dan selain para kultivator dari Yixinghai, seharusnya tidak ada orang lain. Bukan? Wei Peng, markis muda dari Kam Zanchang, yang menantang dan melukainya, dan juga memenangkan kapal perang perak hitam milik Markis Selatan, kata Yang Hongho cepat dari samping. Ning Cheng mengangkat alisnya dan mengerutkan kening, lalu bertanya, di Pulau Pubu, tempat para kultivator dari Jiazu berasal, mereka berani menantang dan merampok orang bahkan melukai mereka. Yang Hongho segera menjawab, ya, tidak hanya di Pulau Pubu, tetapi di semua pasukan kultivator di 9 provinsi, tantangan biasa dapat dilakukan di arena duel melalui perjudian. Namun, ada aturan, mereka yang kultivasinya lebih tinggi tidak dapat menantang mereka yang kultivasinya lebih rendah. Hanya mereka yang kultivasinya lebih rendah yang dapat menantang mereka yang kultivasinya sama atau lebih tinggi. Selain itu, selama fondasi atau nyawa lawan tidak terluka selama tantangan, hal itu tidak melanggar aturan. Mereka yang kultivasinya lebih tinggi dapat menolak untuk ditantang. Apakah Wei Peng dari Zanchang Ying menantang Nan Yuefang untuk kapal perang perak hitam kita? Ya, setelah kami mendapatkan kapal perang perak hitam, hasil tangkapan kami di laut meningkat drastis. Dalam 3 bulan terakhir, Kam Sen Feng Saudu kami memiliki pendapatan tertinggi, yang telah menarik minat kam-kam lain. Latar belakang Wei Peng sangat luar biasa, dia adalah markis muda Kam Zanchang, salah satu dari 3 kam pertempuran utama. Status mereka di kam pertempuran lebih tinggi daripada Kam Yi, dan orang-orang dari kam biasa tidak berani memprovokasi mereka. 3 kam pertempuran utama Ning Cheng belum pernah mempelajari pasukan kultivator Jiazu secara detail, dan sekarang setelah Yang Hongho menyebutkan 3 kam pertempuran utama, dia masih belum mengetahuinya. Yang Hongho dengan sabar menjelaskan, pasukan kultivator di Pulau Pubu memiliki 10 kam utama. Kam pertama disebut kam kontrol. Berikutnya adalah 3 kam pertempuran utama Kam Zanzi, Kam Zanchang, dan Kam Zankai. Lalu ada 6 kam Yi utama Kam Yi Zeng, Kam Yi Hai, Kam Yi Ming, Kam Yi Fei, Kam Yian, dan Kam Yi Cheng. Jika memang begitu, mengapa Nan Yuefang menerima tantangan itu? Wei Peng berkata bahwa Markis Selatan berhasil mendapatkan kapal perang perak hitammu karena dia tidur denganmu. Markis Selatan langsung terprovokasi dan menyetujui tantangan itu. Ning Cheng mengangguk dengan tenang dan berkata, aku mengerti. Kirimkan surat tantangan kepada Wei Peng dari Kam Zanchang. Katakan padanya bahwa Ning Cheng, komandan muda Kam Yi Zeng, sedang menantangnya. Kultivasiku hanya pada tahap pembentukan fondasi, jauh lebih rendah darinya. Menantangnya seharusnya sesuai aturan, kan? Tuan muda, Anda ingin menantang Wei Peng? Wei Peng sudah berada di level kelima alam cair mendalam. Yang Hongho bertanya dengan kaget. Tak seorang pun mengenal Ning Cheng lebih baik daripada dia. Dia telah mengikuti Ning Cheng sejak pertempuran besar terakhir. Kekuatan Ning Cheng cukup untuk mengalahkan seorang kultivator di tahap awal alam cair mendalam secara mengejutkan, tetapi Wei Peng sudah berada di level kelima. Bagaimana mungkin dia bisa menantangnya? Meskipun rumor beredar bahwa Ning Cheng menghabisi 7 kultivator Suan dan, Yang Hongho mengetahui detailnya dengan sangat baik. Tepatnya, 5 kultivator Suan dan terbunuh oleh serangkaian formasi pembunuh Ning Cheng dan serangan gabungan 3 kultivator Suan dan lainnya. Ning Cheng tidak menyerang secara langsung, sebaliknya, ia terluka beberapa kali. Berdasarkan apa yang telah dipelajarinya, tuan mudanya mungkin tidak sebanding dengan seorang kultivator di tingkat kelima alam cair mendalam. Ning Cheng menepuk bahu Yang Hongho dan berkata, jangan khawatir, aku akan segera pergi ke Lezu untuk mematuhi aturan. Setelah pertempuran ini, kau akan menjadi kapten bintang 3 di Kam Sen Feng Saudu kami. Mendengar janji Ning Cheng, Yang Hongho merasakan campuran kegembiraan dan antisipasi, sekaligus kekhawatiran. Ia gembira karena, meskipun baru mengikuti Ning Cheng sebentar, pangkatnya telah meningkat pesat, seperti kecepatan kapal perang perak hitam. Ia khawatir karena jika Ning Cheng kalah dalam tantangannya melawan Wei Peng, seorang kultivator Suan Liquid tingkat 5, bukan hanya Ning Cheng yang akan hancur, tetapi seluruh Kam Sen Feng, dan bahkan Kam Yi Zeng, akan hancur. Yang Hongho merasa seolah kembali ke titik awal. Meskipun khawatir, Yang Hongho bergegas membantu Ning Cheng memberikan tantangan. Bagi para kultivator di pasukan kultivator, mematuhi perintah adalah perintah militer pertama. Kabar bahwa Ning Cheng, seorang kultivator baru tingkat keempat tahap pembentukan fondasi dari Kam Yi Zeng, akan menantang Wei Peng, seorang markis muda tingkat keempat tahap cairan mendalam dari Kam Zanchang, salah satu dari 3 kam pertempuran utama, menyebar dengan cepat ke seluruh Pulau Pubu.
Hampir semua kultivator yang menerima kabar tersebut bergegas ke arena duel pasukan kultivator di Pulau Pubu sesegera mungkin. Apa maksudmu Tuan Muda Ning, yang baru saja tiba, berani menantangku di kediaman seorang markis muda di Kamsancang? Seorang pria parubaya berpakaian bagus berdiri tak percaya dan berkata, nadanya sedikit bersemangat. Pria parubaya ini berambut biru, berbibir tebal, dan bertelinga kecil. Ia adalah Wei Peng, seorang marsal junior bintang 4 dari Kamsancang, salah satu dari 3 kamp pertempuran utama, dan seorang kultivator suanya tingkat 5. Ia juga orang yang menantang Nan Yuefang dengan dalih dan mencuri kapal perang perak hitam. Baik, Tuan Muda, inilah tantangannya. Di bawah pria itu, seorang kultivator wanita yang menggerakkan mengambil tantangan yang diberikan Yang Hong Hou dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wei Peng dengan kedua tangannya. Wei Peng segera merobek surat tantangan itu, meliriknya sekilas, membuangnya, lalu tertawa, berani sekali. Dia bisa menipu orang lain dengan perbuatannya di Huazu, tapi dia tidak akan menipuku, Wei Peng. Aku melihat rekaman pertarungannya dengan Yi Xinghai, kultivator Suan Ye itu. Dia menang sepenuhnya dengan menekan senjata sihir lawan kalau tidak, bahkan jika itu adalah kultivator Suan Ye tingkat awal, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi dia berani menantangku, Wei Peng. Dan dia hanya berani menantangku dengan hal-hal biasa. Dasar orang bodoh yang bodoh. Setelah tertawa terbahak-bahak, Wei Peng tiba-tiba berkata, pergi dan panggil Lao Seng ke sini. Letnan Lao dan temannya sudah menunggu di luar dan bisa masuk kapan saja, wanita kultivator yang menggerakkan itu segera menambahkan. Lumayan, kau semakin memuaskanku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik malam ini. Wei Peng terkekeh, berjalan mendekati kultivator wanita yang menggerakkan itu, dan mencubit bokongnya dengan keras. Pergi dan panggil mereka ke sini. Ya, kultivator wanita itu mundur tanpa ekspresi, seolah-olah Wei Peng tidak baru saja mencubitnya. Sesaat kemudian, Lao Seng mengantar Yong Guyun masuk. Melihat Wei Peng, Lao Seng segera membungkuk dan berkata, Lao Seng dari Kam Yihai memberi salam kepada Markis Muda Wei. Letnan Lao, Anda terlalu baik. Dan siapa ini tanya Wei Peng, matanya berbinar saat menatap Yong Guyun, yang berdiri di samping Lao Seng. Tidak banyak wanita menarik di Pulau Pubu. Bahkan Nan Yuefang, yang sudah lama ia idam-idamkan, pun tidak terlalu cantik. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah sosok Nan Yuefang yang memukau, tetapi pada akhirnya ia akan menjadi miliknya. Namun, wanita yang dibawa Lao Seng sungguh membuka matanya. Lao Seng sangat menyadari niat Wei Peng. Ia tidak takut pada Wei Peng, ia hanya perlu memanfaatkan Wei Peng untuk melenyapkan Ning Cheng, yang memaksanya untuk memohon bantuan dengan rendah hati. Mendengar pertanyaan Wei Peng, Yong Guyun segera membungkuk dan menjawab, murid ini adalah Yong Guyun dari Akademi 7 Bintang Alam Surgawi. Mendengar Yong Guyun berasal dari Akademi Bintang 7, Wei Peng tiba-tiba merasa ragu. Jika Yong Guyun memiliki seorang master jiwa Yuan yang kuat di belakangnya, ia tak akan bisa menyentuhnya. Terlebih lagi, jika wanita ini milik Lao Seng, dan Lao Seng menolaknya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Latar belakang Lao Seng juga cukup mengesankan, tak kalah mengesankan darinya. Dalam hal kekerabatan, Lao Seng adalah keponakan Lao Yu, komandan batalion Yihai, dan ia hanya disayangi oleh Nigang, komandan batalion Sancang. Menekan gejolak batinnya atas Yong Guyun, Wei Peng terkekeh dan berkata, Letnan Lao, silakan duduk. Aku memanggilmu ke sini untuk memastikan sesuatu. Ngomong-ngomong, kau seharusnya tahu kalau Ning Cheng menantangku, kan? Lao Seng jelas sudah tahu tentang ini, dialah yang mengaturnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ning Cheng telah bergerak? Dia menahan kegembiraannya dan berkata dengan hormat, Ning Cheng itu terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Beraninya seorang kultivator pendirian fondasi tingkat menengah menantang Markis Muda Wei. Wei Peng tersenyum tipis, kau tidak bisa berkata begitu. Ning Cheng pernah menghabisi seorang kultivator Suan Ye sebelumnya, dan banyak orang menyaksikannya. Ada risiko yang harus kutanggung jika aku menerima tantangan Ning Cheng. Lao Seng merasakan gelombang kecemasan. Ia segera berkata, perjalanan Ning Cheng dari pengumpulan Qi ke tahap tengah pembentukan fondasi tidak mungkin memakan waktu lebih dari 3 tahun. Orang ini pasti punya rahasia besar. Wei Peng berkata tanpa komitmen, bukan hal yang aneh bagi orang untuk maju dari pengumpulan Qi ke pembentukan fondasi dalam 3 hingga 5 tahun. Saya telah melihatnya sendiri. Tapi bakat Ning Cheng sangat buruk. Guyun dan dia sudah saling kenal sejak lama. Dulu di Pingsu, kultivasinya tidak sebaik Guyun. Guyun masih di tahap pengumpulan Qi, sementara Ning Cheng sudah mencapai tahap pembentukan fondasi. Ini benar-benar tidak normal, kata Lao Seng cemas. Yong Guyun mendesah dalam hati melihat ketidakmampuan Lao Seng. Sayangnya, hanya Lao Seng satu-satunya orang tidak kompeten yang bisa diandalkannya saat ini. Ia hanya bisa berkata, aku tidak yakin apakah Ning Cheng menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kudengar dia memiliki teknik penyembunyian yang sangat kuat,
atau mungkin dia sudah menjadi kultivator pembentukan fondasi di Pingsu. Hanya saja aku tidak menyadarinya karena dia menyembunyikan kultivasinya. Wei Peng tersenyum tipis dan berkata, meskipun dia menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia baru berada di tahap pertengahan alam pembentukan fondasi. Di mataku, dia masih bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia menatap Lao Sheng dan berkata, Letnan Lao, jangan khawatir. Sekalipun ada risiko tertentu, aku pasti akan menghabisi Ning Cheng. Hanya saja barang-barang Ning Cheng. Lao Sheng berpikir, bukankah ini sudah disepakati kalau ada apa-apa di Ning Cheng, dia akan ambil 10%, dan Wei Peng 90%. Kalau ada teknik kultivasi, mereka tinggal bagi-bagi saja. Kenapa Wei Peng mengungkit-ungkit ini lagi? Namun, Lao Sheng segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tatapan Wei Peng terus menyapu Yong Guyun. Dibandingkan dengan teknik kultivasi Ning Cheng, apalah Yong Guyun ada banyak wanita cantik, dan dibandingkan dengan wanita-wanita lain dari Huazu, Yong Guyun biasa saja. Meng Yujing berkali-kali lipat lebih cantik daripada Yong Guyun, begitu pula Yue Ying. Pikiran itu terlintas sesaat sebelum ia berkata, jalan aturan akan segera terbuka, dan aku harus pergi ke sana. Namun, kediaman letnanku sangat sederhana. Aku ingin meminta bantuanmu, Tuan. Tidak aman bagi Guyun untuk tinggal di kediaman letnanku. Aku ingin memintamu untuk memberi tempat bagi Guyun di kediamanmu. Rasa sedih menyergap Yong Guyun. Jika ia benar-benar bisa dekat dengan Tuan Muda Wei ini, itu akan baik-baik saja. Tapi bagaimana mungkin wanita secerdas itu tidak menyadari bahwa mata Tuan Muda Wei hanya dipenuhi nafsu belaka, jelas sekali ia memanfaatkannya lalu membuangnya. Tuan Muda Wei pasti akan pergi ke jalan aturan. Aku aman tinggal di Pulau Pubu. Kalau Tuan khawatir, aku bisa kembali ke Akademi Huntian. Sebelum Yong Guyun sempat selesai bicara, Wei Peng menyela sambil tertawa terbahak-bahak. Haha, Guyun, jangan khawatir, rumah markis mudaku sangat luas. Bahkan jika aku tidak di sini, kau bisa tinggal di sini dengan tenang. Mendengar kata-kata Lao Sheng, Wei Peng menyadari bahwa Yong Guyun tidak memiliki pendukung yang kuat, dan ia merasa lega. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Setelah duelku dengan Ning Cheng, kau bisa tinggal di sini malam ini. Sekarang, ikut aku ke arena duel dan saksikan bagaimana aku mengalahkan Ning Saodu ini, hahaha. Begitu Nan Yuefang bisa berjalan lagi, ia bergegas ke arena duel di Pulau Pubu. Setelah menerima berita itu, prioritas utamanya adalah menghentikan Ning Cheng. Wei Peng jelas bukan kultivator cairan mendalam tingkat 5 biasa, jika memang begitu, ia tidak akan kalah. Bahkan jika Ning Cheng ingin bertarung, ia harus memberitahu Ning Cheng tentang kartu truf Wei Peng. Sayangnya, ketika tiba di arena duel, ia hanya melihat Yang Hong Hou. Ning Cheng sudah berdiri di arena duel, berjalan-jalan. Nan Yuefang menghela napas. Ning Cheng jelas belum pernah terlibat dalam duel semacam ini sebelumnya. Dalam duel pada umumnya, orang yang naik panggung belakangan selalu memiliki keuntungan psikologis yang lebih besar. Semakin awal seseorang naik panggung, semakin cemas ia, dan sebagian semangat juangnya akan terkikis tanpa disadari. Ning Cheng mondar-mandir di atas panggung, tampak jelas tidak sabar. Alun-alun duel sudah penuh sesak. Duel bahkan belum dimulai, tetapi Ning Cheng sudah naik ke panggung dan terus mondar-mandir, membuat beberapa orang yang datang untuk menyaksikan pertarungan para raksasa kecewa. Ning Saodu ini sungguh mengecewakan. Waktu sebatang dupa telah berlalu, namun Ning Cheng tetap tenang, mondar-mandir santai di panggung duel. Beberapa orang sudah berbisik-bisik jika Wei Peng tidak datang, langkah Ning Cheng akan sangat berarti. Itu bukan kecemasan atau kegelisahan, melainkan provokasi. Sebelum diskusi dapat berlanjut lama, tawa keras Wei Peng tiba sebelum anak buahnya bisa tiba. Wei Peng tiba di alun-alun duel, pertama-tama melompat ke panggung duel, lalu berdiri di panggung dan menangkupkan kedua tangannya sebagai bentuk penghormatan kepada semua penonton di alun-alun sebelum berputar mengelilinginya. Kemudian ia menoleh ke Ning Cheng dan berkata, Tuan Muda Ning, saya telah menerima tantangan Anda dan saya menerimanya. Namun, tantangan Anda hanya menyatakan tantangan biasa. Beranikah Anda menghadapi tantangan hidup atau mati? Tentu saja, jika Anda tidak berani, saya pasti akan mengampuni nyawa Anda. Setelah mendengar kata-kata Wei Peng, semua orang di alun-alun duel bersorak keras dan menyemangatinya, tantangan hidup atau mati. Harus tantangan hidup atau mati. Apa gunanya tantangan biasa? Ning Cheng benar-benar tidak tahu ada dua jenis tantangan biasa dan tantangan hidup mati. Ia teringat kata-kata Yang Hong Hou, sepertinya Yang Hong Hou mengacu pada tantangan biasa. Yang Hong Hou ini bahkan belum memberitahunya tentang tantangan hidup mati. Ning Cheng memelototi Yang Hong Hou, yang sedang menonton dengan gugup dari bawah, jelas-jelas tidak senang. Ia mengerti Yang Hong Hou tidak ingin ia mengambil risiko, tetapi setidaknya ia seharusnya diberitahu tentang aturan-aturan ini. Apa itu tantangan hidup atau mati? Tanya Ning Cheng keras, memahami arti harfiah kata-kata itu. Wei Peng tertawa lagi,
Tantangan hidup mati adalah ketika kita berdua menandatangani fakta hidup mati di dalam pasukan kultivator, yang juga disebut pengundian nama. Setelah pengundian nama, di panggung duel ini, terlepas dari cara atau waktu, salah satu dari kita akan hidup dan yang lainnya akan mati dan dibantai. Tentu saja, jika kita berdua binasa bersama, hasilnya sama saja. Pemenang akan mendapatkan segalanya dari yang kalah, dan kita berdua tidak akan bertanggung jawab. Ning Cheng terkekeh pelan, aku tidak tahu ada hal sebaik itu. Karena ada hal sebaik itu, tentu saja ini tantangan hidup atau mati. Baiklah, Tuan Muda Ning memang murah hati. Kalau begitu, saya akan menulis nama saya dulu. Sambil berbicara, Wei Peng melompat dan mendarat di tablet giok putih di sisi kanan panggung duel, mengumpulkan esensi sejatinya untuk menulis dua karakter Wei Peng. Ning Cheng menyadari bahwa lempengan batu giok putih di sebelah kiri kosong, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu, ia terbang turun dan mendarat di lempengan batu giok putih di sebelah kiri, menuliskan dua karakter Ning Cheng. Melihat Ning Cheng dan Wei Peng menuliskan nama mereka di prasasti giok putih, semua orang di alun-alun yang datang untuk menyaksikan pertandingan tantangan menjadi bersemangat. Awalnya mereka mengira ini hanyalah pertandingan tantangan biasa, dan semua orang yang datang ingin melihat apakah Tuan Muda ini benar-benar sekuat yang dirumorkan. Tanpa diduga, keduanya terlibat dalam duel hidup mati. Apa yang lebih seru daripada menyaksikan duel hidup mati? Sudah lama sekali hal seperti itu tidak terjadi di Pulau Pubu, di mana seorang markis muda dan seorang adipati muda terlibat dalam duel hidup mati. Tuan Muda Ning, keberanianmu sungguh patut dipuji. Sebentar lagi kau akan menyadari betapa bodohnya dirimu. Kau mungkin belum sempat tidur dengan Nan Yue Fang, kan aku akan membantumu setelah kau mati. Kegembiraan Wei Peng hampir tak terbendung setelah melihat nama Ning Cheng tercetak. Ia berbicara tentang Nan Yue Fang, tetapi dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah Ning Cheng benar-benar telah maju dari tahap pengumpulan Qi ke tahap pembentukan fondasi hanya dalam 3 tahun. Jika itu benar, maka Tuan Muda Ning ini menyembunyikan rahasia penting. Meskipun ia telah memberitahu Lao Seng bahwa ia telah melihat para jenius maju ke tahap pembentukan fondasi dalam 3 hingga 5 tahun, ia tahu bahwa jenius seperti itu sangat langka. Terlebih lagi, ia yakin bahwa Ning Cheng bukanlah seorang jenius seperti itu. Bodoh, umpat Ning Cheng dengan nada menghina. Susunan pembunuh tersembunyi yang ia pasang bahkan tak terdeteksi oleh seorang kultivator Xuan Dan yang sedang terburu-buru, apalagi Wei Peng, seorang kultivator Xuan Ye tingkat 5. Ia sudah bertanya kepada Yang Hong Hou, dan tak satu pun kultivator Yuan Hun yang terlibat dalam duel ini berada di Pulau Pubu. Di antara para kultivator yang menonton, yang paling banyak mereka tonton adalah kultivator Xuan Dan. Sedangkan para kultivator Yuan Hun yang tersisa di pulau itu, mereka tidak tertarik menonton duel antara seorang kultivator pendirian fondasi belaka. Meskipun seorang kultivator kecil mungkin tampak luar biasa di mata kultivator biasa, bagi para kultivator Yuan Hun, ia hanyalah awan yang berlalu. Seorang kultivator Xuan Dan yang tidak memahami formasi seharusnya tidak dapat melihat formasi pembunuh tersembunyi yang ia buat. Alasan ia tiba di panggung duel sebelum Yang Hong Hou mengirimkan surat tantangan justru untuk membuat formasi pembunuh tersembunyi. Dia menyempurnakan bendera arai selama beberapa hari berturut-turut dan menggunakan ratusan arai pembunuh yang terhubung untuk menyergap beberapa kultivator Xuan Dan. Menghadapi kultivator Xuan Ye yang jauh lebih lemah daripada kultivator Xuan Dan, Ning Cheng tidak bisa membayangkan mengapa dia akan gagal. Bahkan jika formasi pembunuh tersembunyinya ditemukan oleh orang lain, ia tetap tidak takut ini masih dalam aturan. Aturan duel hidup mati tidak memandang metode. Waktu tidak relevan selama para penantang dapat saling menghabisi di lokasi tertentu, itu sudah cukup. Oleh karena itu, selama Wei Peng tidak dapat mendeteksi formasi pembunuh tersembunyinya dalam waktu singkat, tidak masalah. Setelah Wei Peng terbunuh, siapa yang peduli metode apa yang ia gunakan? Dia hanya bersyukur telah menghabiskan beberapa hari menyempurnakan flek arai penyembunyian dan memasang ratusan arai pembunuh penyembunyian. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan bisa memasang arai pembunuh penyembunyian di depan semua orang. Begitu arai pembunuhnya diaktifkan, bahkan jika orang lain menyadarinya, itu sudah tidak relevan lagi. Tanpa menggunakan formasi, meskipun Ning Cheng tidak takut, dia tidak akan berani menantang seseorang yang dapat mengalahkan kultivator cairan mendalam tingkat ke-6. Wei Peng sudah sangat menginginkan cincin Ning Cheng, dan ketika mendengar Ning Cheng memanggilnya idiot, bagaimana mungkin ia masih bisa menoleransinya dengan lambaian tangannya, sebuah tombak kuno yang memancarkan aura perubahan telah terhunus. Saat tombak itu terhunus, hanya dengan sedikit gerakan, tombak itu membangkitkan suara samar niat menghabisi, seperti suara pertempuran di medan perang kuno, memikat pikiran. Ning Cheng segera menyadari bahwa, meskipun keduanya menggunakan senjata sihir tombak, tombak kuno milik Wei Peng memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada milik Meng Jingxiu. Pergi ke neraka, Wei Peng mengayunkan tombak kunonya, dan aura menghabisi yang sebelumnya samar langsung menguat. Ning Cheng merasa seolah-olah berada di medan perang berdarah, dikelilingi bayangan tombak dari segala arah.
Bayangan-bayangan ini perlahan menyatu, membentuk roh pertempuran yang nyata. Pada saat ini, bahkan udara di sekitar arena terkoyak oleh bayangan tombak pembunuh yang mengerikan ini, membuatnya tidak bisa kemana-mana. Hati Ning Cheng mencelos. Awalnya ia berencana untuk bertukar beberapa pukulan dengan Wei Peng sebelum mengaktifkan formasi pembunuh, tetapi sekarang tampaknya kendalinya dalam pertempuran semacam ini jauh lebih rendah daripada Wei Peng. Tombak kuno milik Wei Peng melepaskan kekuatan pembunuh yang luar biasa, bertujuan untuk menekan dan menghabisinya dengan aura penghancurnya, suatu bentuk penghinaan dalam hal kultivasi. Kalau saja akal sehat dan hakikat sejati Ning Cheng sedikit lebih lemah, dia tidak perlu melawan sama sekali, dia pasti langsung roboh di bawah tekanan yang begitu dahsyat. Bahkan sekarang, jika dia tidak dapat menembus aura pembunuh mengerikan milik lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya, pikirannya akan diambil alih oleh roh-roh pertempuran pembunuh ini, dan dia akan dengan mudah dibunuh oleh Wei Peng. Ning Cheng tidak berani ragu sejenak dan melepaskan kapak raksasa emasnya. Kapak emas raksasa itu melepaskan cahaya kapak emas yang ganas, mencoba menghancurkan celah dalam aura pembunuh yang terpancar dari tombak kuno Wei Peng. Ledakan, dentuman, dentuman. Tanda kapak emas dan aura pembunuh tombak kuno Wei Peng bertabrakan. Tanda kapak itu merobek celah di antara aura pembunuh tombak kuno Wei Peng yang mengerikan, dan Ning Cheng bergegas keluar dari celah itu tanpa berpikir. Meski begitu, dua niat menghabisi yang kuat dari tombak kuno itu telah merobek dua luka berdarah yang dalam di dada Ning Cheng. Hanya itu yang kau punya, berani menantangku? Kau tahu itu hanya pemanasan, kata Wei Peng dengan nada meremehkan, menatap Ning Cheng yang sedang menggenggam kapak raksasa emas. Sekaranglah saatnya untuk pembunuhku. Saat dia berbicara, tombak kuno Wei Peng berputar sekali lagi, dan pada saat ini, seluruh arena dipenuhi dengan aura mengerikan dari pembantaian medan perang. Tatapan Ning Cheng semakin tenang. Baru sekarang ia menyadari betapa sulitnya menghadapi seorang kultivator inti mendalam tanpa kendali seorang kultivator cairan mendalam. Untungnya, ia telah bersiap sebelumnya, dan untuk berjaga-jaga, ia juga telah menyiapkan 5 lapis formasi pembunuh tersembunyi yang saling terhubung. Jika tidak, ia pasti akan mati. Dalam hal kultivasi dan indera spiritual, ia bukanlah tandingan Wei Peng sebelumnya. Saat tombak Wei Penggu kembali menebas, Ning Cheng melemparkan bendera formasi pertama, mengaktifkan formasi pembunuh pertama. Pada saat yang sama, ia melepaskan kapak raksasa emasnya bersamaan dengan sinar kapak dari formasi pembunuh. Sebelum menghadapi Ning Cheng, Wei Peng, meskipun tidak menganggapnya serius, masih agak waspada. Lagi pula, Ning Cheng telah menghabisi seorang kultivator cairan mendalam. Namun, setelah beradu satu serangan dengan Ning Cheng, ia benar-benar rileks. Kemampuan Ning Cheng untuk menghancurkan roh pertempuran pembunuhnya dengan satu tebasan kapak menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kultivator pembentukan pondasi biasa, tetapi dibandingkan dengannya, ia masih agak kurang. Wei Peng mampu menghancurkan Ning Cheng sepenuhnya. Menyadari Ning Cheng bukanlah tandingannya, Wei Peng mengerahkan seluruh kekuatan tombak kunonya, melepaskan gelombang demi gelombang aura pembunuh. Aura ini langsung berubah menjadi roh-roh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari medan perang kuno, yang menyerbu ke arah Ning Cheng. Pada saat ini, panggung duel berubah menjadi medan perang kuno. Para kultivator yang menyaksikan dari bawah diam-diam tercengang. Tak heran Wei Peng dikenal sebagai Markis Muda pertama Pulau Pubu. Aura menghabisi Markis Muda Wei ini sungguh mengerikan. Yang lain hanya bisa melihat niat menghabisi yang bergulung-gulung dan suara pertempuran yang tak berujung bergema di seluruh panggung duel. Mereka mungkin juga melihat sosok Wei Peng yang kuat, tetapi Ning Saudu sepenuhnya tertelan oleh aura menghabisi ini, benar-benar terdiam. Hampir 90% penonton diam-diam berpikir bahwa Ning Sao sudah hancur. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi memang tidak dapat diatasi. Nan Yuefang dan Yang Honghou mengepalkan tangan, telapak tangan mereka berkeringat. Mereka bahkan tak berani menatap panggung duel, tapi mau tak mau mereka harus melakukannya. Ketika tekanan besar dan niat menghabisi hampir mencekik Ning Cheng, formasi pembunuhan pertamanya diaktifkan sepenuhnya. Pola berbentuk kapak yang tak berujung dan niat menghabisi tiba-tiba muncul di tengah medan perang kuno yang mengerikan ini, seperti gerimis lebat yang jatuh di atas bara api. Gerimis itu ringan dan tidak dapat memadamkan amukan api sekaligus, tetapi gerimis itu terus berlanjut dan berangsur-angsur menjadi lebih padat. Seberapapun dahsyatnya api, mereka tidak sanggup menahan gerimis yang tiada henti ini. Cahaya pembunuh berpola kapak yang tak berujung di dalam arai pembunuh Ning Cheng bagaikan hujan yang halus. Cahaya kapak terus-menerus merobek dan menyilang di antara roh-roh pertempuran pembunuh ini, dan roh-roh pertempuran pembunuh yang padat mulai berkurang seketika. Saat semangat tempur yang dilepaskan oleh tombak-tombak kuno di sekitarnya melemah, Ning Cheng merasakan kelegaan menyelimutinya. Ia melemparkan bendera formasi kedua, mengaktifkan rangkaian formasi pembunuh kedua, sekaligus melepaskan pusaran niat kapak yang berputar-putar dari kapak raksasa emas di tangannya. Sekalipun Wei Peng bodoh, dia pasti tahu bahwa Ning Cheng adalah seorang master formasi. Bukan hanya dia seorang master formasi,
tetapi dia juga tanpa malu-malu datang ke arena duel ini terlebih dahulu dan membentuk serangkaian formasi pembunuh yang bahkan dia sendiri tidak bisa deteksi. Wei Peng merasakan hawa menghabisi yang mengerikan dari kapak yang mengamuk itu, bagaikan tornado, menggulung hawa menghabisi di sekitarnya dan membentuk titik yang melesat ke arahnya. Ia tak punya waktu untuk marah atas pengkhianatan Ning Cheng. Ia melambaikan tangannya dan memanggil seekor binatang buas setinggi lebih dari 3 meter. Tepat ketika ia mengira Ning Cheng akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya, Ning Cheng justru melancarkan jurus tak terduga ini. Karena itulah ia sama sekali mengabaikan serangan balik Ning Cheng. Ia yakin, apapun metode yang digunakan Ning Cheng, akan sangat sulit untuk menghentikan niat menghabisinya. Tanpa diduga, Ning Cheng tidak hanya memblokir niat menghabisinya, tetapi juga melakukannya tanpa perlu mengerahkan upaya apapun. Serangan balik yang tiba-tiba ini membuatnya lengah. Ia hanya bisa memanggil hewan peliharaannya untuk membantunya memblokir kapak Ning Cheng, sementara ia sendiri harus menghancurkan formasi pembunuh Ning Cheng. Raung begitu monster itu keluar, ia tahu ia dalam bahaya. Ia meraung dan menyemburkan puluhan bila angin, sambil mundur cepat. Ning Cheng tidak pernah menyangka akan menghabisi Wei Peng dengan jurus ini. Jika Wei Peng semudah itu dibunuh, dia tidak akan mampu melawan Nan Yue Fang yang levelnya lebih tinggi. Namun, monster Evil level 3 saja bisa menghadapi pusaran anginnya sungguh meremehkannya. Dengan suara bang, pusaran angin itu menyapu semua bila angin monster itu dan menghantam keras kepala monster level 3 itu. Darah mengucur saat Ning Cheng membelah kepala binatang Evil tingkat 3 yang besar dengan kapaknya. Bahkan jika hewan peliharaanmu menghabisiku, kau masih punya lebih banyak. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menghentikan tombak keduaku sekarang. Memanfaatkan celah saat hewan peliharaannya dibunuh oleh Ning Cheng, Wei Peng telah menembus formasi pembunuh pertama Ning Cheng. Meskipun tingkat kultivasi Wei Peng tidak sebanding dengan seorang kultivator Xuan Dan, Ning Cheng juga tahu bahwa rangkaian formasi pembunuhan yang telah ia susun dalam waktu singkat tidak dapat dibandingkan dengan rangkaian formasi pembunuhan yang telah ia susun selama beberapa hari sebelumnya. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang membantu menahan formasi pembunuhannya. Jadi Ning Cheng tidak terkejut bahwa Wei Peng mampu menerobos formasi pembunuhan pertamanya dalam waktu singkat, dan itu sesuai perhitungannya. Setelah Wei Peng melepaskan tombak kunonya sekali lagi, aura pembantaian di sekitarnya berubah. Selain roh pembunuh yang tak berujung, tombak kuno itu tiba-tiba meledak, membentuk puluhan tombak kecil yang menjebak Ning Cheng di tengahnya. Ning Cheng langsung merasa tak bisa bergerak. Ia merasa seperti terjebak dalam rawa, menunggu tombak-tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya meremukkannya menjadi daging cincang. Sekali lagi, cahaya pembunuh berpola kapak yang tak berujung tiba-tiba muncul, dan roh-roh pertempuran itu dimusnahkan oleh cahaya pembunuh berpola kapak Ning Cheng, menyebabkan kekuatan pembunuh tombak kuno itu terhenti sejenak. Namun, selusin tombak kecil yang terpisah tidak terlalu terpengaruh, dan mereka bahkan mengikat ruang di sekitar Ning Cheng, berniat untuk menghancurkan Ning Cheng menjadi debu. Ini masih serangkaian formasi pembunuh. Meski begitu, kau harus mati. Wei Peng melihat formasi pembunuh tersembunyi kedua Ning Cheng telah diaktifkan, dan ia tahu bahwa Ning Cheng telah memasang lebih dari satu formasi pembunuh. Ia tidak lagi memiliki kesabaran untuk melawan Ning Cheng. Mengetahui sepenuhnya bahwa Ning Cheng dikelilingi oleh lebih dari selusin tombak kecil dan akan hancur, Wei Peng tetap mengeluarkan kartu asnya serangan Sonic Indra Ilahi. Ning Cheng sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terjepit oleh lebih dari selusin tombak kecil. Jika formasi pembunuhnya tidak mematahkan semangat menghabisi, ia mungkin sudah terbunuh sekarang. Pada saat ini, Wei Peng melepaskan Divine Sense Sonic Kill-nya, dan Ning Cheng merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Ia merasakan banyak lebah beracun melolong dan menyerbu lautan kesadarannya, mencoba mencabik-cabiknya. Ning Cheng tahu pilihannya terbatas. Menggunakan koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen adalah pilihan terbaik saat ini, yang memungkinkannya melarikan diri. Namun, Ning Cheng tahu bahwa meskipun ia berhasil lolos, formasi pembunuh yang tersisa tidak akan cukup untuk menghabisi Wei Peng. Terlebih lagi, formasi itu akan melemahkannya, memberi Wei Peng kesempatan. Kultivasi Wei Peng lebih tinggi, metodenya lebih beragam, dan ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika Wei Peng tidak menyiapkan 5 formasi pembunuh tersembunyi yang saling terhubung sebelumnya, ia pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Namun, jika ia tidak melepaskan koin penjatuh harta karun 5 elemen, ia akan mati lebih cepat. Menghadapi ancaman kematian ini, Ning Cheng tak lagi peduli. Ia dengan panik mengaktifkan esensi sejati dan indera ilahinya, melepaskan koin penjatuh harta karun 5 elemen, dan pada saat yang sama, ia melancarkan jurus ketiga kapak murka, pola kapak, dengan sekuat tenaga. Lautan kesadarannya telah dilemahkan oleh serangan Sonic Wei Peng, dan kini, di bawah pengaruh indera ilahinya, ia semakin menderita. Ia tidak dapat mengaktifkan koin harta karun jatuh 5 elemen dan jurus pembunuh pola kapak secara bersamaan. Ning Cheng panik. Jika ia tidak bisa mengaktifkan artefak sihirnya, ia hanya akan menunggu kematian.
Semakin cemas ia, semakin tenang dan panik ia menyalurkan kesadarannya. Mengenai efek sampingnya, ia sama sekali mengabaikannya. Apa gunanya membicarakan efek sampingnya jika ia akan mati? Di bawah rangsangan Ning Cheng yang luar biasa dahsyat, lautan kesadarannya tiba-tiba terasa dingin. Serangan sonik yang seolah mengoyak lautan kesadarannya seakan lenyap seketika. Ning Cheng sangat gembira, ia langsung tahu bahwa ini adalah bantuan dari Xuan Huang Origin. Mutiara Xuan Huang awalnya berada di rumah ungu miliknya. Kini, ketika lautan kesadarannya diserang, itu setara dengan rumah ungu miliknya yang diserang. Xuan Huang Origin secara alami mulai memberi nutrisi pada lautan kesadaran yang terluka. Ning Cheng tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, dan dia dengan panik menyalurkan hakikat sejati dan akal sehatnya. Koin tembaga raksasa menyapu selusin tombak kecil yang mengelilingi Ning Cheng. Ning Cheng langsung merasa lega. Ia membuang bendera arai yang tersisa, mengaktifkan arai pembunuh lainnya, merapal mantra penyembunyian pada dirinya sendiri, dan mengepakkan sayap awan surgawinya. Saat ini, ia tak peduli jika sayap awan langitnya ketahuan bertahan hidup adalah yang terpenting. Ning Cheng yakin bahwa di arena duel yang dipenuhi aura menghabisi yang luar biasa ini, dan dengan mantra penyembunyiannya yang telah diaktifkan, orang yang paling mungkin mendeteksi sayap awan langitnya adalah Wei Peng. Kecuali jika ada kultivator jiwa Yuan atau kultivator Xuan dan tingkat atas lainnya yang hadir. Koin harta karun 5 elemen, sayap awan surgawi Wei Peng begitu gembira hingga hampir gemetar. Ning Cheng ternyata punya banyak barang bagus. Jika semua ini miliknya, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Dan ini akan segera menjadi miliknya, asalkan dia bisa menghabisi Ning Cheng. Wei Peng melancarkan serangkaian mantra dengan kedua tangannya, dan sekitar selusin tombak kecil yang tersapu oleh koin harta karun 5 elemen yang jatuh berubah kembali menjadi tombak kuno raksasa. Ia harus menghabisi Ning Cheng secepat mungkin. Ia dan Ning Cheng memiliki pemikiran yang sama, tak seorang pun selain dirinya yang menemukan sayap awan surgawi. Dia tidak bisa membiarkan Ning Cheng menggunakan sayap awan langit lagi. Setelah dia menghabisi Ning Cheng, dia akan membawa tubuh Ning Cheng bersamanya. Siapa yang tahu bahwa dia memiliki sayap awan langit? Ning Cheng hanya mengepakkan sayap awan langitnya sedikit, dan tubuhnya terasa ringan saat ia segera lolos dari kepungan jiwa pembunuh yang menggila. Ning Cheng tidak punya waktu untuk bersukacita atas kekuatan luar biasa dari sayap awan surgawinya. Ia tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menghabisi Wei Peng. Sekali ia melewatkannya, tak akan pernah ada kesempatan yang lebih baik. Ning Cheng mengaktifkan 3 formasi pembunuh yang tersisa secara bersamaan, membakar esensi dan indera ilahinya dengan lebih dahsyat. Kelemahan mengaktifkan koin harta karun jatuh 5 elemen menjadi jelas saat ini, tetapi Ning Cheng tidak punya pilihan. Tepat saat Wei Peng menyarungkan tombak kuno miliknya, bersiap memberikan pukulan mematikan lainnya kepada Ning Cheng, dia merasakan niat menghabisi berpola kapak di sekelilingnya menjadi semakin pekat. Orang pembawa sial, dia pasti sangat beruntung, kemampuan formasi susunannya sungguh luar biasa. Rangkaian formasi pembunuh ini tidak hanya memiliki 2 lapisan, ada lapisan ketiga. Wei Peng mengumpat dengan marah, dan tepat saat ia hendak menghancurkan formasi itu dengan cepat, ia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Niat menghabisi berpola kapak dalam formasi pembunuh ini tampak berbeda dari 2 formasi sebelumnya. Sebaliknya, formasi itu dipenuhi dengan aura yang sangat ganas, yang bahkan membuatnya merasa terganggu. Di samping aura kekerasan itu, ada pula aura haus darah. Oh tidak, orang ini akan menghancurkan formasinya sendiri. Wei Peng baru menyadarinya ketika ia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah hancur total saat itu juga, dan sebuah ledakan dahsyat mengguncang sekelilingnya. Ledakan arai level 3 saja sudah cukup untuk melukai parah atau bahkan menghabisi seorang kultivator di tahap awal alam cair mendalam. Dengan ledakan 3 arai pembunuh yang terus-menerus, bahkan Wei Peng pun tak akan bisa lolos tanpa cedera. Bum 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 bum, ledakan dahsyat yang merobek-robek itu seakan mengguncang seluruh ruangan. Sebuah retakan kecil muncul di platform duel di bawah kaki mereka. Bendera pertempuran yang didirikan di Ning Cheng hancur menjadi abu dalam ledakan mengerikan itu, tanpa meninggalkan jejak apapun. Pada saat ini, Wei Peng hanya dapat melakukan satu hal, ia dengan panik mengedarkan energi sejatinya dan mengayunkan tombak kuno di tangannya, mencoba menghalangi sebagian kekuatan penghancur dari ledakan formasi pembunuh itu. Para kultivator yang menyaksikan duel itu juga tercengang. Meskipun itu pertarungan antara 2 kultivator cairan mendalam, seharusnya tidak menyebabkan situasi yang mengerikan seperti itu, kan apa sebenarnya yang terjadi? Duel antara Ning Cheng dan Wei Peng sejak awal diselimuti oleh semburan roh pembunuh yang tak berujung dan formasi pembunuh serta pola kapak yang padat. Kemudian, seiring ledakan terus berlanjut, para penonton hanya bisa merasakan bayangan mengerikan dan intens dari kedua prajurit itu melalui indera ilahi mereka. Dan sekarang, yang lebih parah lagi, ledakan dahsyat itu telah terjadi. Apakah ini duel atau penggunaan meriam batu roh? Wei Peng bahkan tidak punya waktu untuk marah.
Ia tahu ledakan formasi pembunuh ini tidak akan menghabisinya, tetapi cedera serius tak terelakkan. Tepat ketika ia memutuskan untuk meninggalkan formasi pembunuh dan menghancurkan Ning Cheng hingga menjadi debu, rasa kematian yang akan datang menyerbu hatinya. Sebuah pola seperti kapak emas membelah tepi formasi pembunuh yang menghancurkan diri sendiri, merobek udara. Dalam sekejap mata, pola itu telah membelah jarak tengah dan tiba di dahi Wei Peng. Tanpa menduga, Wei Peng tahu ini pasti serangan diam-diam dari Ning Cheng. Ia tak peduli untuk menghalangi formasi pembunuh yang terus-menerus menghancurkan diri sendiri. Ia dengan panik memanggil tombak kunonya, bertekad untuk menangkis serangan kapak ini. Begitu formasi pembunuh meledak, dia akan pulih. Dan begitu dia pulih, sudah waktunya bagi Ning Cheng untuk mati. Ledakan, tanda kapak emas yang mengerikan dari tanda pertama kapak yang mengamuk, yang membawa niat menghabisi yang dahsyat dari Ning Cheng, bertabrakan dengan tombak kuno milik Wei Peng. Wei Peng jelas merasakan bahwa energi sejati Ning Cheng telah berkurang lebih dari setengah, dan dia bahkan menyesal telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis kapak Ning Cheng. Benar saja, tepat saat Wei Peng tengah memikirkan hal itu, susunan pembunuh penghancur dirinya itu meletus dengan cahaya mematikan yang dahsyat, yang meledakkan lubang berdarah di dadanya. Wei Peng juga merasakan gelombang kelemahan. Tepat ketika ia tahu daya ledak formasi pembunuh itu telah mereda, sebuah tinju raksasa menghantamnya. Ning Cheng sudah sangat lemah ketika ia melepaskan koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen dan mengaktifkan susunan pembunuh untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ia tahu bahwa meskipun fondasinya hancur hari ini, ia harus menghabisi Wei Peng terlebih dahulu. Ketika serangan pertama kapak yang mengamuk itu melukai Wei Peng dengan parah, Ning Cheng sekali lagi mengabaikan fondasinya dan dengan panik menyalurkan esensi sejatinya, melepaskan serangan tinju kapak. Wei Peng tak pernah menyangka Ning Cheng begitu tangguh. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa Ning Cheng berada di ambang kematian setelah tebasan kapak itu. Namun, bahkan di ambang kematian, ia masih bisa melancarkan pukulan yang begitu mengerikan. Dalam kondisi yang sama lemahnya, Wei Peng hanya bisa menoleh ke samping pada waktunya. Bang pukulan itu mendarat di dagu Wei Peng. Sehebat apapun Wei Peng, ia tetaplah manusia biasa. Darah meledak, dan kepala besar Wei Peng diledakkan menjadi kabut berdarah oleh pukulan Ning Cheng. Ning Cheng terbanting ke tanah dengan suara gedebuk. Meskipun tubuhnya sangat lemah, ia segera menyimpan koin harta karun 5 elemen dan tombak kuno Wei Peng, serta mengambil cincin Wei Peng. Area di bawah panggung duel sunyi senyap. Hasil duel sudah ditentukan. Wei Xiaohou tampak unggul sejak awal, tetapi pada akhirnya, Ning Xiaodu lah pemenangnya. Mereka tidak hanya menang, mereka juga menghabisi Wei Xiaohou. Keheningan itu singkat, dan seluruh alun-alun serta arena bergemuruh dalam sorak-sorai dan teriakan. Para kultivator juga prajurit semangat juang mereka tak tergoyahkan. Tak ada yang kalah di sini, bahkan Markis Muda pertama Pulau Pubu sekalipun. Markis Muda pertama yang telah gugur bukan lagi pecundang. Melihat Ning Cheng duduk di panggung duel, bahkan tidak bisa turun, Nan Yuefang dan Yang Honghou akhirnya menyadari apa yang terjadi dan dengan gembira bergegas ke panggung. Bawa aku kembali ke prefektur Saudu segera untuk mengasingkan diri. Aku tidak akan bertemu siapapun. Setelah mengatakan ini, Ning Cheng pingsan. Ketika Nan Yuefang dan Yang Honghou dengan cepat mengantar Ning Cheng pergi, alun-alun duel di Pulau Pubu masih sangat ramai. Semua orang sedang membicarakan pertarungan antara Ning Cheng dan Wei Peng. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang kultivator pendirian fondasi benar-benar menghabisi Wei Peng, Markis Muda nomor 1 Pulau Pubu, di panggung duel. Keributan akibat pertarungan mereka berdua terlalu hebat. Aku sudah melihat aura pembunuh dari tombak kuno Wei Peng, tapi bagaimana dengan ledakan mengerikan itu? Mungkin karena gabungan kekuatan hakikat sejati kedua individu, yang menyebabkan lonjakan hakikat sejati, atau bisa jadi karena ledakan jimat. Bodoh, itu formasi yang menghancurkan diri sendiri. Bagaimana bisa ada formasi di arena duel? Bukan hanya ada susunannya, tapi Tuan Muda Ning juga punya mantra seperti teleportasi. Sebelum susunannya hancur sendiri, dia tiba-tiba meninggalkan pusat ledakan. Apalagi yang bisa dilakukan selain teleportasi? Seorang kultivator pendirian yayasan berteleportasi mustahil, kan? Meskipun Ning Xiaodu telah menang, dia akan berada dalam masalah besar ketika Nitong kembali. Tahu apa menurutmu Komandan Kong punya temperamen yang baik? Ning Xiaodu dipromosikan langsung oleh Komandan Kong. Tak perlu dipertanyakan lagi siapa yang takut pada siapa. Akan sangat spektakuler jika kedua jenderal itu berduel. Ning Cheng pergi, tetapi diskusi di alun-alun duel semakin panas. Bahkan setelah formasi pembunuhan tersembunyi Ning Cheng diaktifkan, beberapa orang masih bisa melihatnya. Di bawah pengawalan Yang Honghou dan Nan Yuefang, Ning Cheng telah kembali ke prefektur Saudu. Tuan Muda, terima kasih banyak kali ini. Barulah Nan Yuefang berkesempatan untuk berterima kasih kepada Ning Cheng secara langsung. Semua usahanya membuat Ning Cheng harus membersihkan kekacauan yang dibuatnya,
dan ia terluka parah dalam prosesnya. Untungnya, Tuan Muda Ning ini sungguh luar biasa kalau tidak, dialah yang akan menghabisi Ning Cheng. Ning Cheng melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, luka saya parah, dan saya perlu mengasingkan diri untuk penyembuhan. Saya akan keluar dari pengasingan dalam sebulan. Jenderal Kong telah kembali, tolong beritahu saya situasi sebenarnya. Baik, Tuan Muda, jangan khawatir, Anda sudah menang. Jenderal Kong hanya akan mendukung Anda. Meskipun Wei Peng adalah orang Nigang, Komandan Batalion San Chang, Jenderal Kong kita tidak akan takut padanya, kata Yang Honghou dengan lantang dan tegas. Sebelum duel, ia dipenuhi kecemasan, tetapi setelah duel, ia merasa lega. Sama seperti Ning Cheng yang menghabisi Wei Peng, jika Wei Peng yang menghabisi Ning Cheng, Kong Tong pun akan sama tak berdayanya melawan Nigang. Ning Cheng mengasingkan diri, tetapi Yang Honghou dan Nan Yuefang tidak pergi. Mereka justru tinggal di prefektur Saudu untuk melindungi Dharma. Cedera Ning Cheng sangat parah. Bagi kultivator lain, fondasinya pasti sudah hancur total sejak lama. Namun, ia berbeda. Meridian dan dantiannya telah dibentuk kembali oleh Xuan Huang Yuan. Selama keduanya belum hancur total, Xuan Huang Yuan di dalam mutiara Xuan Huang akan terus memelihara dan memperbaiki meridian dan lautan kesadarannya. Sebulan berlalu dengan cepat, dan luka Ning Cheng telah pulih sepenuhnya. Ia akhirnya menghela napas lega. Ia menduga Kong Peng Peng seharusnya sudah kembali sekarang, jadi alih-alih langsung pergi, ia mengeluarkan cincin Wei Peng. Cincin Wei Peng berisi ruang yang sangat luas, penuh dengan berbagai macam material binatang ibel, batu roh, herba roh, sejumlah alat sihir yang layak, dan beberapa artefak spiritual. Kapal perang perak hitam terpampang jelas di salah satu sudutnya. Orang ini ditakdirkan untuk merampok, bukan untuk menikmati. Ning Cheng mengeluarkan setumpuk batu giok dari cincinnya. Ia juga punya banyak benda lain, jadi itu bukan barang istimewa. Yang benar-benar menakutkan adalah tombak kuno Wei Peng. Jika ia tidak menyiapkan serangkaian formasi pembunuh sebelumnya, ia pasti tidak akan bisa mengalahkan tombak roh tempur Wei Peng. Mustahil baginya untuk membentuk serangkaian formasi pembunuhan sebelum setiap pertempuran, jadi ia perlu melihat apakah Wei Peng memiliki teknik tombak jiwa perang ini. Jika tidak, ia akan menemukan cara untuk menciptakan teknik kapak yang mirip dengan tombak jiwa perang itu sendiri. Ning Cheng tidak menemukan teknik Battle Soul Halberd, tetapi dia menemukan sesuatu lain yang dibutuhkannya formasi Halberd. Tombak kuno Wei Peng adalah artefak magis kuno. Meskipun hanya senjata spiritual, tombak ini dapat membelah dan bergabung kembali. Setelah membelah, tombak kuno ini dapat membentuk puluhan tombak yang lebih kecil. Tombak-tombak kecil ini dapat membentuk berbagai formasi untuk mengikat lawan dan dengan mudah menghabisi mereka. Ning Cheng berkeringat dingin saat melihat tempat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa tombak kuno Wei Peng bisa terbagi menjadi banyak tombak yang lebih kecil. Ternyata tombak kuno ini dapat melepaskan serangan beruntun. Sayangnya, Wei Peng tidak memahami formasi dan tidak bisa mengolah formasi tombak ini. Ia hanya bisa membelah diri menjadi tombak-tombak kecil untuk menjebak Ning Cheng, tanpa pola yang jelas, apalagi formasi apapun. Jika tombak kecil itu begitu kuat bahkan tanpa membentuk formasi, bukankah kekuatannya akan jauh lebih besar daripada 36 tombak es mendalamnya setelah membentuk formasi? Wei Peng tidak mengerti formasi, tapi dia mengerti. Kapak raksasa emasnya hanyalah senjata sihir tingkat atas dari segi kekuatan, tidak kalah dengan senjata spiritual manapun. Fakta bahwa kapak itu tidak bisa dibagi menjadi kapak-kapak kecil bukanlah masalah. Dia bisa meminta seseorang menempa kapak-kapak kecil satu per satu, lalu membentuk formasi kapaknya untuk menjebak lawannya. Formasi kapak semacam ini jelas membutuhkan dukungan indera ketuhanan yang kuat, dan Ning Cheng agak merindukan kolam teratai kapak mengamuk. Jika ia bisa mengolah indera ketuhanannya selama setahun di kolam teratai kapak mengamuk, indera ketuhanannya pasti akan meningkat beberapa tingkat. Ning Cheng menyimpan slip giok itu, merapikan diri, dan meninggalkan area kultivasi terpencil itu. Ia memperkirakan sudah waktunya untuk pergi ke jalan aturan. Saodu, kamu baik-baik saja sekarang? Yang Honghou, yang menunggu di luar, berseru kegirangan ketika melihat Ning Cheng keluar. Aku baik-baik saja sekarang, jawab Ning Cheng, lalu menatap Nan Yuefang, yang belum berbicara tetapi matanya tampak jauh lebih santai, dan bertanya, Tuan Muda Nan, apakah Anda dan Yang Honghou telah menunggu di sini selama ini? Nan Yuefang mengangguk dan berkata, Letnan Yang dan saya bergantian bertugas di sini. Jenderal Kong sudah kembali dan bilang kau akan keluar dalam beberapa hari ke depan, jadi kami semua tinggal di sini. Ya, Jenderal Kong ingin kau menemuinya setelah kau meninggalkan celah itu, kata Yang Honghou cepat dari samping. Ning Cheng tiba di sebuah ruang terbuka di prefektur Saudu, mengacungkan kapal perang perak hitam, dan berkata kepada Nan Yuefang, Markis Muda Nan, aku telah mengambil kembali kapal perang perak hitam ini. Kau boleh mengambilnya kembali sekarang. Terima kasih, Tuan Muda Ning. Nan Yuefang ingin menolak, tetapi kapal perang perak hitam terlalu menarik baginya. Terlebih lagi,
Ia tahu bahwa sungguh sia-sia jika kapal perang perak hitam berada di tangan Tuan Muda Ning. Melihat Nan Yuefang menyimpan kapal perang perak hitamnya, Ning Cheng mengeluarkan segel komandan juniornya dan menyerahkannya kepada Yang Honghou, sambil berkata, pergilah dan urus prosedur promosimu menjadi Kapten Bintang 3. Aku akan pergi ke kediaman Jenderal Kong untuk melihatnya. Jika Nan Yuefang baru saja bertemu Ning Cheng dan melihatnya begitu saja menyerahkan segel modal juniornya kepada Yang Honghou, ia pasti akan mengutuk Ning Cheng sebagai orang bodoh. Tapi sekarang ia sepenuhnya mengerti orang seperti apa Ning Cheng. Ia tidak berniat tinggal lama di sini, dan segel modal junior sama sekali tidak menarik baginya. Begitu Ning Cheng tiba di kediaman Komandan Kong Peng Peng, dia mendengar tawa keras Kong Peng Peng, Ning Cheng, kamu sudah tiba, cepat masuk. Dua pelayan cantik telah keluar dan membawa Ning Cheng ke ruang tamu yang luas di rumah jenderal itu. Kong Peng Peng duduk di ujung meja ruang tamu, dua cangkir teh spiritual telah dituang di hadapannya. Aroma teh spiritual yang kaya tercium, dan Ning Cheng merasa semangatnya meningkat saat menciumnya. Silakan duduk dan minum secangkir teh spiritual. Saya baru saja mendapatkan teh spiritual ini, rasanya sangat enak, kata Kong Peng Peng dengan antusias. Sebelum duduk, Ning Cheng berpura-pura takut dan berkata, Jenderal Kong, aku telah menyebabkan sedikit masalah bagimu kali ini saat kau pergi dari pulau ini. Haha, masalah apa ini? Kalau Ni Gang itu berani bicara omong kosong padaku, aku akan meludahinya. Jangan khawatir, dia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Kalau kau tanya aku, kau sebenarnya sudah menolongnya. Kalau tidak, kalau Wei Peng yang tidak berguna itu memasuki jalan aturan, dia mungkin akan menyia-nyiakan satu tempat. Kong Peng Peng tertawa lagi, menepis omongan Wei Peng hanya dengan satu kalimat. Ning Cheng merasa lega, duduk, mengambil teh roh, dan menyesapnya. Sensasi dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, teh yang enak. Aku cuma punya teh segini, kalau tidak, aku bisa memberimu sedikit. Lagi pula, teh yang kubawa kualitasnya tidak bagus, hanya ampas teh yang tidak diinginkan orang lain. Bahkan aku sendiri tidak bisa mendapatkan teh spiritual utuh seperti ini, kata Kong Peng Peng dengan sedikit menyesal. Ning Cheng langsung tersentuh dan bertanya, teh jenis apa ini sangat berharga. Teh ini disebut One Mist, karena meminum secangkir teh spiritual lengkap ini akan memberikan pencerahan mendadak kepada para praktisi. Mereka akan memahami hal-hal yang belum pernah mereka pahami sebelumnya, sehingga teh One Mist ini juga disebut pencerahan, kata Kong Peng Peng dengan nada menyesal, jelas-jelas kecewa karena tidak bisa mendapatkan teh spiritual lengkap ini. Jangan bicarakan itu. Kalau kau tidak keluar dari pengasingan hari ini, aku harus datang dan memanggilmu besok. Jalan aturan akan segera dibuka, dan kapal dari Pulau Pubu akan berangkat ke Lezulusa. Kita akan pergi bersama. Kong Peng Peng mengesampingkan masalah teh roh dan berkata. Ning Cheng segera menjawab, tenang saja, Jenderal. Saya akan berusaha sekuat tenaga di jalan aturan. Selama saya memiliki embun roh pembersih, saya pasti akan membantu Anda menemukannya. Kong Peng Peng menghela napas dan berkata, embun roh pembersih memang ada, tetapi tidak semua orang yang keluar dari jalan aturan bisa mendapatkan harta karun surga dan bumi seperti itu. Berusahalah semampumu. Tidak masalah jika kau benar-benar tidak bisa menemukannya. Bisa keluar dari jalan aturan saja sudah merupakan keberuntungan besar. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Ini mutiara inti patah, yang kupadatkan saat aku mencapai tingkat jiwa Yuan. Itu setara dengan serangan penuh seorang kultivator jiwa Yuan tingkat 1. Meninggalkannya di sini akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan hidupmu. Ning Cheng langsung tersentuh. Ia sangat mengenal manik inti hancur ini. Manik ini terbentuk ketika seorang kultivator Xuan dan mencapai tahap jiwa Yuan. Ketika seorang kultivator Xuan dan mencapai tahap jiwa Yuan, mereka harus menghancurkan inti mereka untuk membentuk embrio jiwa Yuan mereka. Esensi sejati yang dahsyat setelah menghancurkan inti tersebut dapat membentuk manik inti hancur. Terima kasih, Jenderal Kong. Ning Cheng dengan penuh syukur menyimpan mutiara inti hancur dan membungkuk lagi sebagai ucapan terima kasih. Baginya, setiap mutiara inti hancur bagaikan kehidupan tambahan. Jalan aturan tidak hanya berisi kultivator cairan mendalam, tetapi juga kultivator inti mendalam. Jika ia dihentikan oleh seorang kultivator inti mendalam, mutiara inti hancur akan menjadi cara terbaik bagi seorang kultivator pendirian fondasi untuk menyelamatkan hidupnya. Kong Peng Peng berdiri dan menepuk bahu Ning Cheng, kau berhasil menghabisi Wei Peng, itu membuktikan aku membuat pilihan yang tepat. Kembalilah dan bersiap, kita akan naik kapal bersama lusa. Kali ini, pasukan kultivator 9 provinsi dialokasikan 300 slot untuk jalan aturan, yang menurut Ning Cheng cukup banyak. Namun, ketika ia mengetahui bahwa hanya 20 kultivator dari Pulau Pubu yang berpartisipasi, ia menyadari bahwa jumlah slot sebenarnya tidak terlalu banyak. Ia sungguh beruntung dipilih oleh Kong Peng Peng dan mendapatkan satu slot. Tidak banyak kultivator dari Pulau Pubu yang berpartisipasi dalam jalan aturan lesu, tetapi cukup banyak yang datang.
Setelah Ning Cheng mengikuti Kong Peng Peng naik ke kapal, ia melihat setidaknya 5 atau 600 orang naik. Setiap kali jalan aturan dibuka, itu adalah acara akbar bagi seluruh 9 provinsi di benua Yixing. Selain mengantar kalian ke jalan aturan, aku juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan beberapa hal menarik, jelas Kong Peng Peng dari samping. Saudara Kong, jadi ini perwira junior baru dari Kam Yizeng Anda, dia jelas bukan orang biasa. Sebuah suara yang agak mengganggu terdengar dari belakang. Ning Cheng melihat seorang pria botak mendekat, yang energi sejatinya mengalir seperti Kong Peng Peng, sehingga Ning Cheng kesulitan melihat dengan jelas. Saat ia sedang menebak siapa orang ini, Kong Peng Peng terkekeh dan berkata, "Aku, Komandan Muda Kam Yizeng, telah berjasa padamu. Kira-kira bakat apa yang saudarani temukan untuk pergi ke jalan aturan kali ini?" Ning Cheng kemudian menyadari bahwa orang ini adalah Nigang, Komandan Kam Sanchang. Pantas saja dia menatapnya dengan ekspresi seganas itu. Saudara Kong tidak perlu khawatir tentang itu. Mungkin kita akan saling mengenal lebih baik di jalan aturan. Setelah mengatakan ini, Nigang menatap Ning Cheng dengan penuh arti sebelum berbalik dan pergi. Kong Peng Peng dengan hati-hati menasihati Ning Cheng, Nitong ini bukan orang yang mudah ditipu. Orang-orang yang diatur pasti akan menyusahkanmu di jalan aturan. Berhati-hatilah di jalan aturan. Setelah berkata begitu, ia memandang kerumunan orang di kejauhan, menepuk bahu Ning Cheng, dan berkata, "Aku akan bertemu teman-teman lama. Kamu istirahat saja di kamar. Perjalanan ke Lezu dari sini setidaknya butuh 2 bulan." Setelah Kong Peng Peng pergi, Ning Cheng langsung menuju kamarnya. Begitu masuk, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi perlakuan berbeda yang diterima para kultivator Pulau Pubu. Bahkan sebagai kultivator biasa yang mengikuti jalur aturan, ia hanya memiliki 1 kamar yang luas. Ning Cheng segera melepaskan Hui Dudu dan mulai memasang formasi perisai sederhana. Meskipun ruangan sudah memiliki formasi perisai indera ilahi, Ning Cheng masih lebih suka memasang formasinya sendiri. Ia tahu dari Kong Peng Peng bahwa banyak orang tahu ia telah menghabisi Wei Peng menggunakan formasi, jadi tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa ia tahu tentang formasi. Ning Cheng sangat menyadari bahwa tingkat kultivasinya mungkin salah satu yang terendah di pesawat ruang angkasa ini. Ditambah dengan banyaknya tugas, ia jarang keluar kecuali benar-benar diperlukan, lebih suka mengolah pil di kamarnya. Hanya sesekali ia keluar untuk menghirup udara segar, lalu pergi ke kompartemen buah roh untuk memakan buah roh gratis. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Ning Cheng merasakan kekuatan pasukan kultivator 9 benua. Perjalanan yang begitu jauh dari Jiazu ke Lesu, ia tidak merasakan sedikit pun guncangan di dalam pesawat ruang angkasa. Dengan kata lain, tidak ada satupun monster yang mengganggu di sepanjang perjalanan. Kalau dipikir-pikir, ia juga pernah berlayar dari Huazu ke Jiazu dengan kapal, tetapi setelah hanya melewati pegunungan hilang, ia hampir terdorong ke pegunungan hilang oleh monster-monster itu. Setelah pesawat ruang angkasa berhenti, Ning Cheng mengikuti para kultivator lainnya keluar dari pesawat. Baru kemudian ia menyadari bahwa pesawat ruang angkasa itu telah berhenti di sebuah alun-alun yang sangat luas. Ning Cheng pernah melihat Moze Grand Plaza sebelumnya, tetapi di sini hanya menempati sudut kecil. Tepat di depan plaza, Ning Cheng melihat deretan karakter emas besar Akademi Bintang 9 Naga dan Phoenix. Belum lagi gerbang Akademi Bintang 9 Naga dan Phoenix, hanya beberapa karakter emas itu saja, jika dipandang lama-lama, akan membuat Anda merasakan gelombang kegembiraan dan kegelisahan. Energi spiritual yang kaya di alun-alun itu tak kalah dengan energi spiritual di rumah jenderal yang kosong. Ning Cheng diam-diam mengaguminya. Seperti yang diharapkan dari Sekte Bintang 9, kekayaan dan kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Kong Peng Peng menghampiri dan berkata kepada Ning Cheng, "Para kultivator dari 9 provinsi yang menuju jalan aturan akan berkumpul di sini sebulan lagi. Selama bulan ini, kalian boleh melakukan apapun yang kalian inginkan. Namun, kalian harus memperhatikan keselamatan dan perilaku kalian. Tempat ini tidak seperti Pulau Pubu, dan ada beberapa hal yang tidak bisa kubantu." Setelah mengatakan itu, seolah takut Ning Cheng akan khawatir, ia menambahkan, Akademi Bintang 9 Naga dan Phoenix adalah salah satu dari 3 sekte besar di Lesu. Orang biasa tidak berani membuat masalah di sini. Kau punya token giok untuk berpartisipasi dalam jalan aturan, jadi kau bebas masuk dan keluar Akademi Naga dan Phoenix. Kau bahkan bisa tinggal di dalam Akademi Naga dan Phoenix sesukamu. Saya mengerti. Jenderal Kong, silakan lanjutkan urusan Anda, kata Ning Cheng cepat. Ia pikir para pembudidaya dari Pulau Pubu akan diberikan akomodasi setelah mereka tiba di sini, tetapi ia tidak menyangka mereka akan berada dalam kondisi bebas dan tidak disiplin. Namun, jika dipikir-pikir, masuk akal juga. Jika seorang kultivator yang datang untuk mengikuti jalan aturan meninggal bahkan sebelum memasuki jalan aturan, maka ia tidak memenuhi syarat untuk memasuki jalan aturan. Kong Peng Peng mempercayai Ning Cheng sepenuhnya. Perilaku Ning Cheng di pesawat ruang angkasa sudah menunjukkan bahwa dia bukan orang yang suka menimbulkan masalah.
Kong Peng Peng dan rombongan kultivator Yuan Hun dari Pulau Pubu segera pergi. Setelah pesawat ruang angkasa Pulau Pubu membawa Ning Cheng dan yang lainnya ke sana, pesawat itu pun segera berangkat. Para kultivator dari Pulau Pubu yang datang untuk berpartisipasi dalam jalan aturan atau menyaksikan keajaiban lezu berhamburan dengan gembira. Meskipun Pulau Pubu hanyalah garnisun pasukan kultivator Jiazu, para kultivator yang muncul dari sana memiliki aura yang ganas dan tidak merendahkan profil mereka hanya karena mereka berasal dari benua tingkat menengah. Ning Cheng belum lama menjadi anggota Pulau Pubu, dan karena ia tidak berniat tinggal di kamp militer, ia tidak mengenal satupun perwira kultivator di sana. Tak satupun perwira kultivator yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi jalan aturan tanpa dukungan kuat, dan tak satupun dari mereka yang mencoba menjilat Ning Cheng, seorang kultivator pendirian fondasi belaka. Setelah semua orang pergi, Ning Cheng memutuskan untuk mengunjungi Akademi Naga Phoenix. Ia memang mengenal seseorang di sana, seseorang yang bukan teman, tapi juga bukan musuh Cui Niping, yang pernah bertarung bersamanya di Lembah Kapak Murka. Ning Cheng tidak akan menemukan Cui Niping, dia ingin melihat apa perbedaan antara Akademi Bintang 9 dan Sekte biasa. Semakin dekat Ning Cheng ke gerbang Akademi Bintang 9, semakin ia bisa merasakan energi spiritual yang pekat. Ia tahu pasti ada formasi pengumpul roh raksasa di sini. Namun, Ning Cheng bahkan tidak bisa merasakan formasi yang mengelilingi Akademi Bintang 9 Naga dan Phoenix, apalagi memeriksanya. Sekelompok kecil kultivator melintasi gerbang Ning Cheng dan memasuki akademi. Ning Cheng dapat dengan jelas merasakan jejak haus darah yang terpancar dari mereka. Masuknya mereka ke Akademi Naga Phoenix menunjukkan bahwa mereka tidak diragukan lagi adalah murid, dan haus darah yang mereka bawa menunjukkan bahwa mereka telah kembali dari pelatihan di luar. Sekte 9 bintang ini memang berbeda dari sekte kecil biasa. Ning Cheng ingat bahwa Rui Mudankin dilindungi sebagai murid inti di Akademi Senfeng, sementara para murid di sini semuanya berlatih di luar. Ning Cheng dengan santai mengamati kerumunan dengan indera ilahinya. Sebagian besar orang ini berada di tahap pembentukan fondasi, hanya sedikit yang berada di tahap kondensasi, dan beberapa sudah berada di tahap cairan mendalam. Maaf, kakak senior, apakah kamu tahu di mana Jia Lingwei tinggal di Akademi Naga dan Phoenix? Sebuah suara menyela pembicaraan Ning Cheng. Ning Cheng menatap gadis yang bertanya itu. Wajahnya yang seperti bayi memang belum sepenuhnya dewasa, tetapi bulu matanya yang panjang dan matanya yang besar membuatnya tampak sangat imut. Yang mengejutkan Ning Cheng adalah gadis yang tampak begitu muda ini sudah menjadi kultivator tingkat pertama alam cair mendalam, dan tidak ada orang lain bersamanya. Melihat Ning Cheng mengamatinya, gadis itu tersenyum manis dan berkata, "Saya Chang Sun Yan dari Akademi Wuyun Fengzu, dan saya teman Suster Ling Wei. Saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Rules Road kali ini khusus untuk bertemu Suster Ling Wei. Bisakah Anda mengantar saya menemui Suster Ling Wei?" Ning Cheng menatap gadis di depannya, yang bahkan lebih kecil dari Rui Mudankin, dan berkata dengan ragu, "Kamu masih sangat muda, dan kamu ingin berpartisipasi dalam Rules Road. Kakak senior, aku sudah tidak muda lagi. Kalau kakak tidak punya waktu, beritahu aku di mana Suster Ling Wei tinggal, dan aku akan mencarinya sendiri." Nada bicara Chang Sun Yan masih manis, menunjukkan sopan santunnya. Ning Cheng berkata dengan nada meminta maaf, "Saya benar-benar minta maaf. Ini pertama kalinya saya di Akademi Naga Phoenix, dan saya sama sekali tidak mengenal Suster Ling Wei." "Yan, kenapa kamu sendirian di sini?" Suara terkejut lain datang dari belakang Ning Cheng, yang sudah melihat tiga wanita mendekat. Ketika ia melihat perempuan di tengah, mengenakan gaun ungu dan cadar menutupi wajahnya, ia hampir berbalik dan lari. Perempuan itu adalah perempuan dari Sekte Wunian yang telah ia selamatkan. Jika perempuan ini melihatnya, ia dalam masalah besar. Perempuan itu sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasannya. Namun, pergi saat ini hanya akan membuatnya tampak bersalah. Sambil meratapi nasib buruknya, Ning Cheng juga mengagumi keuntungan berada di sekte besar. Saat pertama kali bertemu wanita bergaun ungu ini, ia baru berada di puncak tahap kondensasi Ki sejati. Kini, ia sudah berada di tingkat kelima tahap pembentukan fondasi, satu tingkat lebih tinggi darinya, dan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Jelas bahwa wanita bergaun ungu itu tetap berada di Lembah Kapak Murka bukan karena ia tidak bisa maju ke tahap pendirian fondasi, melainkan untuk mengumpulkan kekuatan. Aura sekte besar memang berbeda ketika tiba saatnya untuk maju. Mereka tidak sabar untuk mencapai tahap pendirian fondasi di saat berikutnya, jadi bagaimana mungkin mereka punya kesabaran untuk menunggu. Saudari Ling Wei Chang Sun Yan berlari ke depan dengan gembira dan memeluk wanita yang berjalan di depan. Wanita berbaju ungu itu sudah melihat Ning Cheng, dan matanya langsung berkobar karena marah. "Rusue, ada apa?" Wanita berbaju merah yang berjalan di belakang menyadari ada yang tidak beres dan langsung bertanya. Sebelum wanita berpakaian ungu bernama Rusue sempat berbicara, Ning Cheng berinisiatif menggenggam tangannya dan berkata, "Ning Cheng, seorang kultivator dari Jiazu, memberi salam kepada kakak-kakak seniorku."
Ia pertama kali mengungkapkan identitasnya sebagai anggota pasukan kultivator, karena pasukan kultivator umumnya memiliki tingkat keamanan tertentu di 9 provinsi. Kecuali ada keadaan luar biasa, kultivator biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Beberapa wanita tampak bingung ketika Ning Cheng mengatakan dia dari pasukan kultivator, tetapi Chang Sun Yan berseru dengan penuh semangat, "Kakak senior Ning Cheng, kamu dari pasukan kultivator, pernahkah kamu bertarung melawan pasukan kultivator Yi Xinghai? Bukankah menyenangkan bertarung dengan begitu banyak orang? Kudengar mereka juga punya meriam batu roh, yang sangat kuat. Pernahkah kamu melihatnya?" Ning Cheng buru-buru berkata, "Saudari junior Chang Sun ingin mendengar tentang pertempuran hebat dengan para kultivator Yi Xinghai, dan tentu saja aku bisa menceritakannya secara detail. Tapi sebelum itu, aku perlu menjelaskan alasan kejadian terakhir kali kepada saudari senior Ruxue." Wanita bergaun ungu itu sedikit lebih kuat darinya. Ning Cheng takut wanita itu akan langsung memanggil guru tahunnya yang mesum lagi. Memanggilnya kakak senior tidak akan merugikannya. Tapi jika itu menarik keluar gurunya, dia tidak akan memiliki jimat pelarian darah kedua. "Jika kau berani bergosip, aku akan mencincangmu menjadi daging cincang." Sekarang juga wanita berpakaian ungu itu menyela kata-kata Ning Cheng dengan suara penuh kebencian. "Kalau kau tidak membawa majikanmu ke sini, aku janji tidak akan bicara lagi. Aku tidak akan mengejar rasa tidak tahu terima kasihmu. Kita berpura-pura tidak pernah bertemu atau mengenal satu sama lain." Ning Cheng tahu kenapa wanita bergaun ungu itu tidak ingin dia bicara. Dia mungkin takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Dia tidak akan sebosan itu sampai mengatakan hal-hal seperti itu sembarangan. Namun, Ning Cheng merasa sangat aneh. Wanita bergaun ungu ini seharusnya tidak memiliki temperamen sebaik itu. Berdasarkan luapan amarahnya sebelumnya, seharusnya dia langsung menyerangnya saat melihatnya, bukan masih berbicara dengannya sekarang. Ning Cheng, tentu saja, tidak tahu bahwa wanita bergaun ungu itu sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia bahkan secara khusus menanyakan hal itu kepada Yue Ying demi Ning Cheng. Meskipun ia tidak secara langsung mengatakan bahwa Ning Cheng telah menyentuh dadanya, ia secara halus menyiratkan bahwa Ning Cheng ingin mendekatinya. "Kakak senior Ruxue, kau pasti salah paham, Kakak Ning. Kakak Ning bukan orang seperti itu. Aku sudah tinggal sekamar dengannya selama setahun, dan aku paling mengenalnya. Kalau dia orang seperti itu, aku pasti sudah dimanfaatkan olehnya. Kakak senior Ruxue, dulu aku sering mendengar hal-hal buruk tentang Kakak Ning dan salah paham dengannya. Tapi setelah bersamanya, aku menyadari bahwa dia sebenarnya bukan tipe orang yang digambarkan orang lain. Tolong percayalah pada Kakak Ning. Mungkin karena alasan lain kau salah paham padanya saat itu." Saudara Ning berkata bahwa terkadang apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri belum tentu benar. "Saya tidak pernah memahami hal ini sebelumnya, tetapi setelah saudara Ning memberitahu saya menyadarinya." Kata-kata Yue Ying terus terngiang di benaknya, membuatnya benar-benar bingung dengan apa yang dipikirkan Yue Ying. Yue Ying telah membuat kemajuan pesat di Sekte Wunian, namun ia tetap pendiam, rasional, dan sangat dewasa. Ia tampak menyimpan rasa sayang keluarga yang unik untuk Ning Cheng, dan gadis seperti dirinya seharusnya tidak berbohong. Namun, ia tidak bisa menjelaskan mengapa Ning Cheng meletakkan tangannya di dadanya. Bahkan jika dia ingin memeriksa dan mengobati lukanya, dia bisa melakukannya di tempat lain. Kenapa tepatnya di dadanya selain Ning Cheng? Orang menyebalkan tak tahu malu yang diam-diam menipunya, dia tidak bisa menemukan penjelasan yang tepat. Namun, karena kata-kata Yue Ying, dia tidak menyerang Ning Cheng segera setelah mereka bertemu. Wanita lainnya cukup pintar dan telah menyadari ada sesuatu yang salah antara Ning Cheng dan Nalan Ruxue. Wanita itu, yang dipanggil Suster Lingwei oleh Chang Sun Yan, tersenyum ramah kepada Ning Cheng dan berkata, "Nama saya Jia Lingwei. Kamu kenal Yan Yan, dan kamu juga teman saya. Kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu datang dan duduk bersama kami di rumah saya?" Jia Lingwei tidak tahu tentang hubungan Ning Cheng dengan Chang Sun Yan. Ketika ia tiba, Ning Cheng tampak sedang mengobrol dengan Chang Sun Yan. Karena mereka sedang mengobrol, mereka pasti sudah saling kenal. Oleh karena itu, wajar saja jika ia mengundang Ning Cheng. Jia Lingwei berbicara dengan lembut, dengan sentuhan kedewasaan rasional, yang dipadukan dengan fitur-fiturnya yang halus, membuatnya sangat menyenangkan untuk didengarkan. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Jia Lingwei juga tidak rendah, berada pada level ke-7 alam cair mendalam, yang jauh melampaui Ning Cheng. Tepat ketika Ning Cheng hendak menolak, Yue Ying bertepuk tangan dan berkata, "Bagus. Aku sudah lama ingin mendengar kakak senior Ning bercerita tentang seperti apa pertempuran antar pasukan kultivator. Setelah meninggalkan jalan aturan, aku juga berencana mengunjungi pasukan kultivator." Nalan Ruxue sedikit mengernyit. Ia punya firasat bahwa Ning Cheng sepertinya punya cara khusus dalam memperlakukan gadis kecil. Misalnya, Ruimu dan Qin dan Yue Ying dari Sekte Wunian mengagumi Ning Cheng, bahkan sampai mengandalkannya, dan ada juga Chang Sun Yan di depannya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan teknik kultivasi yang ia latih? Memikirkan hal ini,
Nalan Ruxue mulai mengamati Ning Cheng dengan indera spiritualnya. Ning Cheng cukup kesal. Tidak ada yang mau dipindai seperti itu dengan indera ketuhanan. Sayangnya, dia benar-benar tidak mampu menyinggung Nalan Ruxue, atau lebih tepatnya, dia tidak mampu menyinggung biarawati Tao tua di belakang Nalan Ruxue. Wanita bergaun merah, yang tadinya hanya bertanya kepada Nalan Ruxue, menyadari ada yang tidak beres dan segera berkata, adik Ning adalah teman Yan Yan, jadi akan sangat menyenangkan jika kita bisa duduk bersama. Tapi saya khawatir kalau Tuan Lan melihat kita, beliau mungkin tidak senang. Kakak senior Ling Wei, kudengar gurumu adalah kultivator wanita tercantik di Akademi Naga Phoenix. Benarkah apa dia secantik dirimu? Chang Sun Yan langsung bergosip ketika mendengar wanita bergaun merah itu menyebut guru Jia Ling Wei. Ning Cheng berpikir dalam hati, gosip ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia seorang wanita. Ia sudah cukup puas bahwa wanita bergaun ungu itu tidak mengganggunya. Ia sama sekali tidak tertarik dengan gosip para wanita ini. Tepat saat hendak berpamitan, ia tiba-tiba mendengar Jia Ling Wei berkata, aku sangat jelek, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan guruku? Tapi wanita tercantik di Akademi Naga Phoenix bukanlah guruku, melainkan Bibi Miao Su. Miao Su, seru Ning Cheng kaget. Adik Ning, apakah kau juga kenal Master Miao? Tanya Jia Ling Wei dengan nada ragu. Meskipun ia memanggil Miao Su Paman Miao ini adalah sosok yang sangat senior di Akademi Naga Phoenix. Hanya karena ia selalu tidak suka menunjukkan diri dan tidak peduli dengan urusan duniawi, ia selalu dipanggil Paman Miao. Ning Cheng segera menjawab, ya, saya datang ke sini khusus untuk menemui Guru Su. Tapi saya sudah lama berkeliaran di sekitar pintu masuk Akademi Naga Phoenix, dan saya tidak tahu di mana Guru Su tinggal. Saya ingin tahu apakah kakak senior Ling Wei bisa mengantar saya ke sana. Mendengar nama Miao Su, Ning Cheng langsung teringat padanya. Ia pernah bertemu Lan Yuchen yang gugur di lembah kapak murka, dan Miao Su adalah istri Lan Yuchen. Kapak raksasa emasnya masih milik Lan Yuchen, dan setelah mengetahui tentang Miao Su, ia merasa perlu pergi menemuinya. Jika Miao Su dari Akademi Naga Phoenix memang istri Lan Yuchen, ia akan mengembalikan kapak emas itu kepadanya. Ia hampir selesai menyiapkan bahan-bahannya dan bisa meminta seseorang di kota Naga Phoenix untuk menempa kapak baru. Jika Miao Su bukan Miao Su yang dicarinya, ia hanya akan meminta maaf dan pergi. Kau akan menemui Guru Su, ulang Jia Ling Wei dengan tak percaya. Ning Cheng menjawab dengan tegas, ya, ada masalah kalau Tuan Su tidak mau bertemu denganku, tidak apa-apa. Aku hanya perlu meminta petunjuk dari kakak senior Ling Wei. Ini, kamu tidak tahu. Sebelum Jia Ling Wei sempat selesai bicara, wanita bergaun ungu itu menyela, kakak senior Ling Wei, bagaimana kalau aku antar kakak muda Ning ke sana? Kau sudah menunjukkan tempat tinggal Tuan Su terakhir kali, aku ingat. Jia Ling Wei menatap wanita berbaju ungu itu dengan ekspresi aneh, lalu setelah beberapa saat, dia berkata, tapi. Wanita bergaun ungu itu terkekeh pelan, kakak senior Ling Wei, tidak ada kata tetapi dalam hal ini. Aku sangat akrab dengan Ning Cheng, jadi jangan khawatir, aku akan membawanya ke rumah Su dan segera datang kepadamu. Setelah mengatakan itu, wanita bergaun ungu itu menatap Ning Cheng dan berkata, kenapa kau masih berdiri di sana? Karena kita semua kenal, aku akan membantumu hari ini. Masuklah bersamaku. Melihat wanita bergaun ungu itu masuk terlebih dahulu, Ning Cheng merasa ada yang tidak beres, namun ia segera menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Jia Ling Wei dan kedua rekannya, lalu berkata, selamat tinggal, kakak senior. Aku pergi dulu. Sekalipun wanita bergaun ungu ini menimbulkan masalah, dia tidak takut. Dia hanyalah seorang kultivator pendirian fondasi tingkat kelima, meskipun dia berasal dari Sekte Wunian, dia tidak takut padanya. Melihat Ning Cheng mengikuti Nalan Ruxue pergi, wanita bergaun merah itu bertanya dengan bingung, apakah Ruxue punya dendam mendalam terhadap Ning Cheng ini? Kenapa dia membawanya menemui Tuan Su? Ning Cheng jelas tidak bisa mendengar apa yang dikatakan wanita bergaun merah itu. Ia mengikuti wanita bergaun ungu itu dari belakang tanpa menyinggung insiden perabaan itu lagi. Karena wanita itu berniat melupakan masalah ini, ia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Ia dan wanita bergaun ungu itu berasal dari dunia yang sama sekali berbeda, dan ia tidak pernah menyangka wanita itu akan berterima kasih padanya. Terima kasih telah memimpin jalan. Saya ingin bertanya apakah saudara muda Chang Suo, saudari muda Dan Qin, dan Yue Ying baik-baik saja di Sekte Wu Nian? Ning Cheng masih agak khawatir dengan mereka bertiga. Hubungannya dengan Yong Guyun tidak baik, dan ia juga agak skeptis dengan kata-kata Yong Guyun. Mereka baik-baik saja, dan mereka sekarang anggota Sekte Wu Nianku. Kau tak perlu khawatir tentang mereka, jawab wanita bergaun ungu itu dingin. Setelah menerima jawaban ini, Ning Cheng langsung terdiam. 190.